hampir sama itu musyrik Enggak, dengan beda. menyembah Allah Hampir yang sama, lain. hampir sama tapi nggak sama. Beda. Yang Musyrik yang itu penting, menyekutukan Tuhan yang tidak benar. Elohim. Yang penting tidak Elohim disembah. Itu salah sembah. Ibu Itu berarti salah. berarti Nggak berarti bisa. ibu beda. Udah itu lari tuh. Itu satu. Kedua, ibu nyembah berhala. Bu, definisikan berhala dong untuk saya. Berhala itu apa sih? Ntar ya, berhala itu apa? Ya, berhala itu sesembahan yang, ntar sebentar ya. Yaitu satu, berhala adalah objek atau konsep yang dianggap lebih penting atau disembah sebagai Tuhan yang dapat berupa patung, Mantap. gambar, atau bahkan Mantap. sesuatu yang bersifat abstrak seperti uang, kekuasaan, atau prestasi. Jadi gambaran Tuhan yang disembah juga ya? melanggar hukum kedua. Jangan Ya, membuat jadi- bagimu patung. baik jadi menyerupai gambaran apapun. Tuhan yang disembah ya, itu berhala ya? Kok gambaran Tuhan yang disembah? Yesus itu dirinya Elohim, bukan gambaran. Loh, kok- wujudnya di bumi Kan dia. tadi ibu yang bilang nyata. dia gambaran manusia, dia gambaran manusia, gambaran Elohim pada manusia, namanya Yesus. Ya. Kan tadi ibu sendiri Ya. yang bilang. Iya, itu menerangkan, menyatakan, mengatakan kepada manusia. Berarti ibu dia ini menyembah gambaran Tuhan ya? tidak menyembah. Kan tadi ibu Elohim itu sendiri aku. loh yang bilang. Aku menyembah Elohim. Kan dikatakan Yesus. Filipus katanya. Sudah sekian lama kau bersama-sama aku, Filipus. Tapi kau belum mengenal aku juga kah? Akulah dia, katanya. Jadi dia Ada adalah rupanya gambaran para nabi. Tuhan. Bukan Betul nggak? gambaran. Yesus Jadi apa? itu adalah firman Elohim. Jadi makanya menyembah Yesus sama saja dengan menyembah Elohim. Nah, Jadi itu dia itu musyrik apa? Musyrik Jadi itu. dia itu musyrik, udah kena Musyrik itu itu. tadi. Udah musyrik udah kena. Ini sekarang saya Iya. mau ini poin keduanya, dia menyembah berhala. Jadi Yesus ini apanya Tuhan, Bu? Dia adalah firman Elohim. Iya, Yang menjadi menjadi firman manusia. yang menjadi manusia Untuk misi penyelamatan dunia datang ke bumi. dia datang ke bumi Untuk ini menebus- sebagai apa? Sebagai apa Tuhan? Tuhan, firman Sebagai- Elohim. Sebagai gambaran Tuhan bukan? Iya bisa. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud. Dan tunggu dulu, ada lagi sambungannya. Yesus adalah wujud Elohim. Nah, wujud Tuh. Elohim Yesus. di bumi ini. Berarti Yesus adalah wujud Elohim. Elohim itu Tuhan kan? Iya. Berarti Yesus adalah wujud Tuhan. Betul nggak? Iya, dia yang nyata, yang kelihatan agar bisa bersama dengan ciptaannya. Kalau Elohim itu roh tak kelihatan. Bagaimana caranya dia menyatakan diri kepada ciptaannya? Jadi mesti ada Dia datang gambarannya, kan? melalui Yesus. Dia datang di dalam Yesus. Mesti ada gambarannya berarti kan? Betul nggak? Itulah gambarannya Yesus ini Berhala. yang nyata. Berhala. Ya. Berarti ibu nyembah berhala ya? Yang menghakimi dunia siapa? Yang kelihatan ini kan? Yesus kan yang menghakimi Berhala dunia. ini kan? Iya. Bukan berhala, salah. Lu kan berhala itu patung. gambaran Tuhan yang disembah. Gambaran itu kalau ada foto, ada apa disembah. Lah, emang Yesus nggak ada fotonya? Kemenyan. Enggak, Yesus langsung nyata datang ke bumi kan? Emang nggak ada fotonya? Nggak ada Fotonya gambarannya? nggak bisa disembah. Foto nggak bisa disembah. Iya, tapi ada gambarannya kan? Iya, itu gambaran itu kan belum nyata. Itu hanya pandangan Iya. seorang pelukis. Itu kan gambaran pelukis. Tapi ada gambaran Tuhan kan? Iyalah, itu di dalam Yesus. berhala. Itulah wujudnya. Wujud Berhala. Elohim itulah Yesus. Gitu. Berhala. Jadi ibu udah musyrik nyembah berhala lagi. Ya terserah, kita lihat aja nanti hakim yang Nah, adil itu yang gimana menyatakan. tuh Bu? Gimana tuh kebenarannya gimana tuh Bu? Ya Udah kebenarannya musyrik, sudah nyata. nyembah berhala. Yesus. Dan gak mungkin berhala yang akan menghakimi dunia. Gak mungkin berhala yang akan menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. Gak mungkin berhala menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan dari 4 penjuru bumi segala bangsa. Iya, itu kan nanti. Tapi sekarang ini berhala kan? Iya, itu kan nanti. Aduh. Sekarang berhala kan? Enggak lah, enggak berhala. Itu katamu, say. Enggak berhala. Ibu Yesus. Darni yang cantik berhala secara definisi itu adalah gambaran Tuhan yang disembah. Yesus ini gambaran Tuhan bukan?
Dia menyatakan. Jadi difirmankan di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 3, Yesus adalah wujud dan gambar Elohim. Yesus adalah wujud atau gambaran dari Elohim. Berarti dia berhala bukan? Nah, bukan gitu berhala. Enggak lah, enggak berhala itu. Kang Dito, gimana nih penyembah berhala nih? Udah ketangkep basah nih. Panjang. Gitu ya. Jadi Yesus ini mengatakan sewaktu dia Enggak, saya nggak mau nyembah berhala. Ibu jangan ngajak-ngajak berhala. 1.1 iota, jangan kau rubah hukum. Makanya seluruh umat manusia harus tunduk dan patuh kepada 10 perintah Elohim. Jangan ngajak-ngajak nyembah berhala, buah. Nggak boleh. Ya, aku kan hanya mengabarkan, karena Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa. Disuruh kita untuk menginjil agar semua umat manusia ini selamat. Ketika nanti Yesus datang, semua akan dibawanya ke dalam kerajaannya. Aku akan datang menjemput engkau. Di mana aku berada, engkau pun berada. Siapa yang berani? Para nabi bicara seperti itu. Aku akan menjemputmu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Oh, luar biasa. Tuhan kami. Sebenarnya Berhala Tuhan tadi. kita, bukan Tuhan kami. Tapi Berhala karena tadi. kalian menolaknya, ya gimana mau saya Iya, bilang? kalau berhala tadi sih semua penyembah berhala begitu, Bu. Terserah lah. Congor Darni katanya lagi di bawah. Iya. Nggak congor saya, memang betul. Aduh, Iya. Yesus itu adalah penguasa itu, guys. Ya, Nggak, Bu. nggak Bu, mungkin Bu, lah Bu, manusia. Bu. Kalau saya tanya nih, Bu, simpel nih, Bu. Ini di rumah saya nih ada deposit box nih. Habis itu saya bilang sama Ibu, passwordnya, pinnya itu 11111. Saya ulang-ulang nih sama Ibu nih, 1, Bu, passwordnya 1111. Tiap hari saya ulang 1111. Begitu saya meninggal, Bu, begitu saya diangkat sama Tuhan, kan saya mati, kan kedagingan saya dong yang mati kan, roh saya kan nggak mati, betul nggak? Begitu saya mati, begitu roh saya diangkat Tuhan, ada bapak-bapak datang bilang, enggak, Bu Darni, pinnya itu 3333. 33333. Pinnya itu 3333. Kira-kira kalau Ibu Darni ke rumah saya mau buka safe deposit boxnya itu, Ibu masukin 111 apa 333 gitu? 111 lah. Nah, Kan yang punya bilang 111. nabi-nabi sebelum Yesus bilang Tuhannya 1. Sampai Yesus bilang 1. Iya. Tiba-tiba si botak datang bilang 3. Ibu malah mencet 3 sekarang. Enggak, mana ada 3 Tuhan kami? Gimana Yaitu sih? Roh Bapa, Roh Kudus, Yesus. Elohim menyatakan diri, menyatakan dirinya dia kepada di dalam. Jadi apa? Ibu percaya masih Yesus, botak apa Roh Yesus? Kudus. Roh Kudus ini kan rohnya Elohim, nafasnya Elohim. Makanya kita hidup, manusia ini Nah, hidup kan dia karena percayanya masih diberikan botak. roh kepada kita. Iya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada Elohim, rohnya ada di dalam tubuh kita. Nah itu, Yesus firmannya menjadi manusia, turun ke bumi. Itu siapa yang ngajarin? Jadi, ya Yohanes muridnya terkasih yang bersama dengan Yesus. Masa aku lebih percaya sama Bang Jibril dan teman-teman? Lebih percaya sama Muslim yang di Yesus, sini? lebih percaya sama Yesus dong. Percaya dengan apalah Yohanes lah. Enggak, lebih percaya sama Yohanes Yesusnya sudah dong. bersama-sama, makan minum, sudah sama kemana-mana mereka. Lebih percaya sama Yohanes, Yesusnya tahu dia. dong. Tahu dong dia siapa Yesus itu? Lebih percaya sama Yesusnya dong. Itu dia. Nah, tentu Yohanes menuliskan seperti itu dong, karena dia tahu siapa Yesus ini. Enggak mungkin aku percaya sama Jibril dan Kang Dito dan Ferry, Handi, Arif dan Rijal. Enggak mungkin aku percaya. Gitu. Pasti aku lebih percaya muridnya yang langsung. Jelas sudah mengatakan Yohanes di dalam 20:17 Yohanes coba 1. Ibu baca, Bu. Yohanes 20. Ayat 17. Apa dia ini? Apa dia itu? Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, ya kan? 20 ayat 17. Ada dia. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku,
sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Iya, benar. Jadi Tuhan Yesus di situ siapa, Bu? Dia berkata, sewaktu dia berkata di bumi dia menjadi manusia, keadaan sebagai Nah, manusia. itu enggak, Ibu jangan Sekarang, nambah-nambahin ayat dong. Nah, tunggu dulu. Apa di situ Yesus Nyatanya- bilang Bapak nyatanya Tuhannya sekarang- siapa? Iya, nyatanya sekarang setelah Yesus sudah pergi kepada La haula wala ilahi quwwata itu, illa billah. ilahinya, Ditambah, kan sudah tambah satu, lagi. udah menyatu. Jangan Udah menyatu ditambah, dia, kan? iya, jangan ditambah-tambah. Di situ Tuhan Yesus siapa? Nah, terus dengar lagi ya, Yesaya berapa itu ya? Bentar Bu, ya. ya dia lompat dulu. mana Ini itu? Yohanes 20:17 belum kelar. Tuhan Yesus di sini siapa? Tuhan Yesus ada ya? Tuhannya Udah, ada ayat Yesus ini. di Yohanes 20:17 ini siapa? Iya, di situ dikatakan sewaktu dia berkata sebagai keadaan manusia, Bapa. Nggak ada di keadaan manusia di ayat ini bilang. Kan manusia dia di muka bumi ini, tentu dia berbicara seperti itu. Iya. Sebentar, kepada, Tuhan. Gak mungkin dibilangnya kepada umat-umat. Sebentar, kepada manusia. muridnya, akulah Bapa itu. Kenapa nggak mungkin kalau memang dia Bapak? Kalau Allah itu kan tidak kelihatan, roh, tak nampak, tak terhampiri Bapa itu. Gak bisa dilihat manusia dalam keadaan manusia. Ya? Gak bisa. Nggak tergapai sih sebenarnya, bukan nggak. Makanya Elohim itu Kalau Tuhan saya tuh wajib wujud tuh, pasti melalui berwujud, firman-Nya. pasti ada. Enggak, di sini Bu, Yesus bilang Tuhan dia siapa, Bu? Di sini dikatakan Bapa, Elohim. Nah. Tuhannya Yesus Bapak berarti ya? Iya, sebagai manusia dia berkata seperti itu suatu di bumi. Kok sebagai manusia sih? Iya kan dia datang sebagai manusia diturun ke bumi kan. Iya, tapi Tuhannya dia itu dia siapa? Elohim di sini Bapa. Iya, udah jelas kan Tuhan Yesus Bapak kan? Iya. Terus? Nah. sekarang Ibu kenapa nyembah Yesus? Karena jika engkau Dia aja nyembah aku Bapa. menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Nah, Aku dan musyrik Bapa namanya satu. musyrik itu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kan kata Yesus seperti Tuhan itu. bertuhan nih, bener nih Tuhan bertuhan. Nyatanya Jibril sekarang dia berada di surga dan akan datang menghakimi. langit. Kenapa enggak Elohim yang datang turun menghakimi? Kenapa? Di langit. Nah, itu Di langit. langit itu juga surga. Langit itu surga. Makanya di dalam Keluaran Elohim berbicara kepada Abraham dari langit. Ada datanya dari Katanya langit. surganya Kristen di bumi, di Yerusalem baru. Gini, Mana yang di mungkin Yerusalem baru itu nanti setelah manusia ini diangkat ke surga 1000 tahun, setelah itu diturunkanlah nanti manusia ini tempatnya sebenarnya di bumi ininya, ya. Baru diturunkanlah Yerusalem baru, kota baru. Makanya nanti di bumilah itu Yerusalem baru itu diubahlah nanti bumi ini tidak ada lagi noda-noda, tidak ada lagi kotoran-kotoran nanti di bumi ini. Semua kita akan suci adanya gitu. So, dunia baru, Yerusalem baru gitu. Tempat kita bukan di surga, hanya 1000 tahunnya kita nanti bersama dengan Yesus di surga gitu. Setelah itu Cuma 1000 tahun, baru Bu? kita baru nanti diturunkan ke bumi ini Yerusalem baru. Terus 1000 tahun itu kita ngapain, Bu? Iya, bersama menikmati gimana keadaan surga itu. Iya, ngapain 1000 tahun? Nyanyi-nyanyi. Iya, menikmati gimana keindahan. Katanya nyanyi-nyanyi. Bagaimana? Iya, semualah itu. Bu, Namanya saya kita karaokean juga aja di sana 3 jam aja berbahagia. udah habis lagunya. Ini 1000 tahun nyanyi-nyanyi nggak Berbahagia. capek, Bu. Ya, begitulah nanti keadaan di sana. Ada juga di sini datanya di dalam Wahyu berapa itu ya, keadaan surga. Bu, nyanyi-nyanyi 1000 tahun nggak capek, Bu? Ikan masih banyak kegiatan. Saya 3 kita jam nanti aja di sana udah habis yang lagu saya. indah-indah. Nanti kita di sana bisa nanti kita melintasi seluruh angkasa. Mau kita mau lihat matahari, mau melihat ke bulan,
kita nanti udah seperti malaikat. Terbang-terbang gitu. Namanya juga, iya, secepat kilat lah kita nanti melihatnya itu. Kalau di neraka kita diapain? 1000 tahun. Kalau di neraka kan dibakar Dibakar sampai apanya? habis. Dibakar apanya? Ya, tubuh kita itu dibakar. Lah, jadi di neraka punya tubuh, di surga nggak punya tubuh? Di surga tubuh kemuliaan, manusia diubah seperti malaikat. Matius berapa itu? Jadi di Matius neraka punya tubuh, 22. di surga nggak punya tubuh? Di surga tubuh kemuliaan. Punya tubuh berarti? Iyalah tubuh kemuliaan. Bisa tubuh makan yang berarti? tanpa dosa. Bisa makan tubuh berarti? yang tanpa dosa. Iya, bisa makan berarti? Iya, karena ada juga di situ ditulis, aku akan makan dan minum bersama. Berarti Kan di ada surga bisa ayatnya. makan dan minum juga? Iya, itu ayatnya. Bisa makan dan minum juga, berarti ada kebutuhan lain dong? Ya, kalau sudah itu dicatat, bagaimana? Kita tunggu. Ya berarti ada kebutuhan lain juga dong, bisa makan, bisa minum kan berarti ngerasain enak, berarti ngerasain pahit, Iya, ngerasain iya. asin, Tapi di manis. sana kita nanti di dalam 1000 tahun itu kita di sana tidak akan menikmati kesedihan, nggak ada lagi kita nikmati sakit, capek-capek cari uang, nggak lagi. Di sana kita hidupnya berbahagia bersama dengan Tuhan kita. Namanya kita sudah bersama Tuhan di sana, bersama dengan Sang Pencipta itu, ya kan? Nggak mungkin lagi ada di sana duka dan derita. Bahagialah di sana. Tapi kalau salah sembah gimana, Bu? Salah sembah, ya masuk neraka lah. Masuk neraka kalau salah sembah. Udah pasti. Pasti ya? Iya dong, pasti dicampakkan ke dalam neraka. Kira-kira Elohim marah nggak? Kira-kira Elohim marah nggak ibu nyembah Yesus, bukan nyembah dia? Ya kalau menurut yang aku pelajari, enggak marah. Nah, Karena di dialah Keluaran Elohim 20, itu. di Setelah Keluaran sudah Yesus kan Yesus peraturannya sudah kembali. jangan ada ilah-ilah lain, sembah aku saja. Keluaran Iya. 20 nomor 3. Ibu nyembah ilah Yesus, bukan ilah Elohim. Elohimnya Yesus. Nah, Kalau iya, sudah kira-kira kembali dia ke marah katanya, nggak tuh? Kembali, Kira-kira? kembali ke oneness. Kalau sudah Nah, dia jadi sudah. wanes. Dia jadi wanes. Iya, di Kalau dia surga, kepentok di aja surga jadi Yesus. wanes. Makanya dengar ya, makanya ada ayat di dalam Yesaya, Nabi Yesaya, ya perjanjian lama itu ya, Nabi Yesaya. Inilah Tuhan yang kita nantikan itu, katanya. Inilah Tuhan yang kita nantikan itu. Mari bersorak-sorai, katanya. Begitu juga di dalam Quran surat Al-Kiamat ayat 23. Mampus. Kalian Tadi akan kan udah melihat- sore saya bantah, itu nggak ada tunggu muka dulu. Tuhan di situ. Kalian akan melihat wajah Allah itu, ya kan? Wajah-wajah umat muslim akan berseri-seri begitu ngelihat Allah, bukan wajah Allah. udah, Ibu jangan kan sama. ngarang Ya, dong. berarti kalau kalian berseri-seri wajah kalian melihatnya, berarti ada dong kalian lihat. Allah itu wajib wujud, harus ada, Ibu. Ya udah, ternyata nanti wujudnya aku berani jamin Bu, Yesus. wujud itu apa sih, Bu, artinya, Bu? Wujud yang nyata kita lihat. Wujud itu Itulah artinya wujud. apa? Coba Ibu jangan muter. Bentuk Wujud itu artinya wujud. apa? Bentuknya Salah. wujud. Salah. Wujud itu artinya ada, Ibu. Wujud Ya sama udah. dengan ada. Ya udah benar lah itu. Nah, kalau yang Wujudnya Ibu itu nanti Yesus. yang Ibu maksud itu bentuknya gitu. Ibu mau tahu wujud bentuknya sama kan? bentuk samanya itu. Beda. Wujud itu ada, bentuknya itu manusia, bentuknya keyboard, bentuknya mouse, bentuknya hewan. Wujud sama Jadi- ada bentuk tuh beda. Jadi kalau wujud ada, apa Wujud yang itu yang ada. kalian lihat? Iya, apa yang kalian lihat ada itu nanti. Kalau wujud itu ada. Dia apa nggak yang setara ada itu? dia nggak setara dengan makhluknya, Bu. Jadi kalau saya mau gambarin, kalau saya mau kalau saya mau bentukkan Tuhan saya, nggak bisa, otak saya tuh nggak sampai. Kalau saya gambarkan nanti matanya 7, kakinya 8, nggak bisa. Dia nggak setara dengan makhluknya. Jibril, dengar ya. Wujud berarti keberadaan atau eksistensi sesuatu. Baru di Google Baik kan. itu benda, Wujud itu artinya sifat, ada kan? Atau konsep. Wujud juga dapat merujuk pada bentuk atau rupa dari sesuatu yang dapat diraba Buset, atau diamati. nih, wujud, buset. KBBI. Berarti wujud kau lihat nanti Allahmu itu ada dia. Wujud itu ada. artinya ada, Ibu. Ini artinya wujud. Ayo Iya. di situ di Google. Ini artinya wujud artinya keberadaan atau Nah, eksistensi keberadaan. sesuatu. Baik itu benda, sifat ataupun konsep. Wujud juga dapat merujuk pada bentuk atau rupa
dari sesuatu yang dapat diraba atau diamati. Sama berarti kita nanti akan melihat wujud berarti Yesus. keadaan, berarti ada, exist, nyata. Itu artinya Bang wujud. Jibril, Bang Jibril, kalaulah nanti wujud Yesus di sana, Bang Jibril dan yang lain-lain akan Bu, dicampakkan ke Allah neraka. Subhanahu wa Ta'ala udah bilang dia tidak sama dengan makhluknya. Dia nggak mungkin Iya. mirip Yesus. Apa hadiahnya setelah kita masuk surga kalau kita juga tidak melihat wujud Elohim Kita nanti itu? bisa Apa ngelihat, tapi artinya? bentuknya kita nggak sampai, otak kita tuh nggak sampai. Jadi Ibu. kapan kita melihat wujud Allah kita itu? Oh Kapan? nanti, kalau saya Nanti nanti kapan? ada momennya Nanti kapan? waktu. Iya nanti Kapan? begitu, Bu. Nih Ibu belum paham artinya iman nih. Ibu udah paham belum artinya itu. iman? Bu, Ibu udah paham belum artinya iman? Jibril, kalau Bu, indra Ibu udah paham belum artinya dengar. iman? Iya, indra keenamku mengatakan wujud iman- yang kita lihat itu adalah wujud Yesus. Bu Darni, Tuhan Yesus. Ibu paham nggak artinya iman? Iman yang tidak kepercayaan, yang Iman itu artinya yang tidak apa, Bu? Kita lihat, itu. Iman itu artinya apa? Kepercayaan. Percaya. Perlu dilihat Ya. nggak? Enggak. Ibu bisa lihat Yesus nggak? Ya sekarang enggak, tapi ada yang menyaksikan. Ada gambarnya kan? Ah, Ada gambarnya kan? iya. Nah, ngapain diimanin? Kan Ibu bisa lihat. Mampus. Ya Heng udah nih. kepercayaan. Nah, ya katanya percaya nggak perlu oke, lihat kan? Oke. Sekarang iman adalah Percaya, kepercayaan. percaya Apa nggak usah lihat hadiahnya? kan? Apa hadiahnya kita Bu, manusia-manusia ini? Ibu, di akhir Ibu, zaman. iman artinya Apa? percaya nggak usah dilihat kan? Iya sekarang kita di bumi ini. Oke, Tapi nih kelak Bu, di Bu, surga, masa nggak ada percaya. janji Allah kita Bu, itu kepada percaya itu contoh nih, Ibu Darni bilang, Jibril, saya cantik. Saya percaya Ibu cantik, walaupun saya belum lihat Ibu. Itu namanya percaya. kita? Pasti kata orang aku cantik kan begitu. Itu katanya kan, saya belum lihat. Namanya Berarti saya ada yang percaya, betul nggak? Enggak, mewakililah yang melihat aku itulah, maka dikatakan sama Bang Jibril aku cantik. Begitu juga dengan Yesus. Dulu ada yang melihat Tunggu, suatu jangan dari lompat ke Yesus Israel. dulu. Jangan lompat ke Yesus dulu. Detik saya lihat Ibu dan saya tahu, saya udah tahu nih, saya udah lihat langsung nih Ibu cantik. Perlu nggak saya percaya sama Ibu cantik? Kalau sudah dilihat ya nggak perlu lagi. Beda dengan Tuh tahu. Berarti kalau Iya. udah dilihat nggak usah diimanin ya? Iya. Nah, berarti itu murid-murid Yesus nggak beriman semua dong? Loh, kan dia nyata bersama dengan Yesus. Kan udah dilihat nih Yesus. Berarti murid-muridnya nggak Iya. beriman semua dong? Loh, kenapa dia bilang nggak beriman? Dia Tadi bersama. Ibu yang bilang kalau udah lihat nggak usah dipercaya. Kan Beda, udah aku tahu, kan- udah dilihat. Aku kan menanya contoh kami di Kristen, Tuhan kami itu berjanji akan datang dan kami akan melihat wajahnya yang sebenarnya. Itulah kami lihat wajah Yesus. Ternyata orang Yahudi juga nanti kelak akan menanti-nantikan kedatangan Tuhannya. Ada ayatnya di dalam Yesaya. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorai. Kan katanya. Berarti orang Yahudi juga melihat Tuhannya nanti kelak. Tapi nggak ada disebutkan siapa Tuhannya, nggak ada. Itulah kebohongan Jadi mereka. ini murid-murid Padahal beriman Yesus- nggak? Jadi ini murid-murid Tunggu dulu. beriman nggak? Dan di teman-teman Islam di Quran surat Al-Qiyamah, kalian juga nanti akan melihat Al-Qiyamah wujud lagi dua-dua. Elohim Allah itu. Ah. Sama dong. Ternyata wujud daripada Elohim kita itu kelak akan kita Tuhan lihat. saya Ternyata nggak Yesus. Tuhan saya nggak menunjukkan diri dulu sampai nanti akhir zaman, Bu. Tuhan Ibu udah menunjukkan diri. Jadi hilang Oke. nilai iman tuh Oke. hilang di ajaran Ibu. Kenapa? Karena udah Oke. kelihatan Tuhannya. Oke. Ah. Kami memang sudah dinyatakan melalui Yesus. Udah. Jadi nggak usah, Berarti beriman ya Bu ya. Benar, supaya kami manusia ciptaan ini tidak bertanya-tanya. Kami sudah jelas. Sekarang kaliannya sekarang capek Nah, kita di itu bumi tujuan ini. iman Tapi itu tidak ada Bu, janjinya. tujuan iman itu kita percaya tanpa melihat. Itu namanya iman, itu namanya percaya. Kalau Tuhannya udah kelihatan, udah turun, hilang imannya, hilang percayanya. Sama kayak tadi saya bilang, Bu. Begitu detik saya lihat Ibu cantik, buat apa saya percaya Ibu cantik? Saya udah lihat. Udah. Jadi nggak ada iman sekarang kan- di ajaran Ibu. Kan Tuhannya Iya. udah turun, Ibu udah lihat. Iya.
Sekarang kan begini. Sekarang kan endingnya Apa itu? nanti, endingnya nanti. Ngeles. Bagaimana Ngeles. kita manusia Ngeles. ini? Udah, endingnya nanti bagaimana kita manusia ini? Apa dong janjinya upah kita setelah kita sudah masuk ke dalam kerajaan surga? Masa kita nggak melihat-lihat wajah daripada pencipta kita itu? Aku nggak mau. Kalau tidak ada janji seperti itu, Tuhan mana mau saya aku? nggak setara dengan makhluknya. Loh, Tuhan ngapain saya jadi itu, setara? Bu, Tuhan saya itu nggak bergantung, Bu, nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Kalau Tuhan Ibu kan bergantung. Bukan, maksudnya gini loh, kan nanti kita masuk nih ke kerajaan surga, akhir zaman, udah selesailah dunia ini kan gitu, naiklah kita ke surga. Tentu kalau kami di dalam kekristenan, kami melihat Tuhan kami, itulah Yesus nanti, wajahnya yang kami lihat, itulah wajah pencipta kami itu nanti kami lihat. Itu hadiahnya. Sekarang kalian, apa hadiahnya? Ya, Ngapain kan tadi kita di udah, surga nggak tadi kan melihat Ibu. Elohim? Nanti saya ditunjukin. Tapi kalau Ibu tanya sekarang wujudnya gimana, berarti kalau saya bisa menggambarkan Tuhan saya, berarti dia bukan Tuhan, Bu. Iya. Oke, Karena sekarang dia udah jangan bilang, Laisa kamislin sayun, dia nggak setara dan sama dengan makhluknya. Di situ iman saya, itu namanya iman, saya percaya. Dia pencipta langit bumi beserta isinya. Bu, nggak usah kan dia turun ya Bu ya. Dia nunjuk beberapa nabi aja, udah 2 miliar muslim di dunia Bu. Gimana dia turun? Ibu Tuhannya udah turun cuma, berapa sekarang Katolik? 1,4 miliar. Protestan 800 juta. Total kalian 2,4. Kami muslim 2 miliar. Tuhan kami nggak turun. Cuma nunjuk nabi aja dengan kekuasaannya, udah 2 miliar yang ngikutin. Ibu Tuhannya turun, udah hilang hilang poin iman. Udah nggak ada perlu iman lagi, nggak perlu percaya lagi. Tuhannya udah turun, cuma 2,4 miliar. Gimana itu, Bu? Iya, walaupun Yesus balapan Yesus- enggak disalib. Kan bingung gitu. Kenapa bingung? Kan dia Ya datang, balapan enggak tapi disalib. Bagaimana? kan sudah ada dikatakan di dalam perjanjian lama. Yesaya ini adalah nabi. Aku adalah Allah juru selamatmu. Aku adalah Allah penebusmu. Kan katanya, dulu di perjanjian lama, dulu orang asal berdosa, dikit-dikit potong korban, dikit-dikit potong korban. Kalau kita teruskan sampai hari ini, udah habislah ternak-ternak kita di kandang, nggak ada lagi. Kalau kita teruskan setiap berdosa, potong korban 2. Setiap hari kita berdosa, nggak sanggup lagi korban-korban binatang itu mau kita sembelih. Mau kita Kenapa nggak sanggup? kita Tiap hari kita Mana ada? sembelih kurban. Udah habis, bayangkan ini udah bermiliar, udah berapa ribu tahun. Hah? Ibu emang tiap hari makan apaan Ibu? Pasti tiap hari kita berdosa kan? Enggak, iya aja Ibu dosa makan apaan tiap kita hari? lakukan. Bu, Ibu tiap hari makan apaan? Ya makan nasi dan sayur lauk pauk. Nah, daging kan? Maksudnya kalau Nggak berdosa, dikorbanin tuh kalau- dagingnya? Iya, Apa, kalau di zaman disantet perjanjian tapi apa lama. tuh? Nggak dikorban, nggak dipotong tuh. Iya, ininya. tunggu dulu. Di perjanjian lama kan gitu, Jibril. Setiap ada orang berdosa, persembahkan kurban, potong, mati satu ayam. Nanti berapa kali satu hari itu ada 24 jam. Pasti ada aja dosa yang kita lakukan. Baik itu dosa kecil, dosa besar, tetap harus mengorbankan sesuatu di perjanjian lama. Itu makanya datang Yesus. Tak perlu lagi kurban-kurban itu, hanya cukup sekali darahnya yang suci menghapus semua itu. Jadi hanya sekali kita untuk Terus mengorbankan. buat apaan itu pengakuan dosa, habis itu tobat dalam Mana kekristenan? pengakuan dosa macam mana? Gak ada pengakuan dosa. Lah, Katolik? Oh itu nggak tahu aku. Tanya nanti Katolik. Di kami nggak ada pengakuan dosa. Oh, jadi Ibu nggak ada tobat? Di kita harus bertobat, harus meninggalkan semua kejahatan-kejahatan kita. Oh, jadi dan bisa ngapus kembali. dosa pakai tobat? Iya, kan ada di dalam buku kalian juga mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan tidak Enggak, dengan jadi- amalmu kau masuk surga, kan katanya. Iya. Bukan amalmu membuat kau masuk surga Iya. sama dengan kami. Iya, yang Hanya masuk- kasih, kasih karunia Bu, Yesus aduh, yang dia menyelamatkan ngegas kami. mulu. Bu, Aduh, Bu. apa? Jadi Ibu di ajaran Ibu ada tobat nggak? Ada dong, Nah, bertobat. terus ngapain mesti ngorbanin anak orang kalau bisa tobat, Bu? Guna Yesus datang, guna Yesus disalib Hah. untuk menebus kutuk dosa itu. Nah, loh, Aturannya dosa- kita mati langsung masuk neraka. Tapi karena ada Yesus. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa kita mati masuk neraka langsung? Kenapa itu?
Iya, karena Kenapa kita sudah tidak layak bersama dengan Elohim, tidak Kenapa? layak. Kenapa? Jijik, Tuhan itu sudah melihat kita. Kenapa? Makanya harus Itu ada kenapa? pendamainya. Kenapa itu? Kita pokoknya Tuhan jijik sama kita tuh kenapa? Iya, karena banyak dosa yang sudah kita perbuat. Bukan bagaimana dosa pun waris. kita- Jangan lari. Dia ibu bawa ke Enggak. dosa waris kan? Kalau dosa waris itu adalah manusia pertama melanggar peraturan Tuhan. Yesus Itu kan yang nebus maka ada dosa waris kan? Di mana datanya? Ya yang dari Korintus Paulus bilang Apa itu? Biar kita baca. Yesus menebus dosa waris, dosa Adam. Coba ya, di mana? Bentar. Ayat. Sambil dicari saya bacakan dulu. Karena Roma 5:12 Paulus, tuh. karena Paulus amat lama berbicara, Waris. kami itu tidak dapat menahan kantuk. Akhirnya kami tertidur lelap. KPR 20 nomor 9. Nah sama kayak dengerin Bu Darni ngomong, kayak Paulus lagi ngomong lama. Nih, saya baca ini Roma 5 Alkitab. Udah nih saya baca ini dosa waris kamu nih. Roma 5:12 sebab itu sama seperti dosa telah ke dalam dunia oleh satu orang, Adam maksudnya, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kolose 1:14 di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu penghapusan dosa. Maksudnya apa yang Yesus lakukan. 1 Korintus 15:22 karena sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian juga semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam Kristus. Itu dalil-dalil penebusan dosa. Dosa Adam, betul nggak? Ya. Nggak mau ngakuin sekarang. Iya, tunggu dulu. Sekarang kan kita apa guna Yesus disalib kan itu sekarang. Menembus dosa Adam, dosa waris. Apa? Lah di Google. Ya nggak apa-apa supaya gampang aja menerangkan. Sekarang kan udah canggih. Jadi kalau nggak nebus dosa waris, Yesus ngapain digantung-gantung? Yesus disalib sebagai penebus atas dosa-dosa manusia. Dosa Dalam apa? Keyakinan Kristen, pengorbanan. Dosa apa? Yesus di kayu salib adalah pembayaran atas dosa-dosa manusia sehingga manusia dapat diampuni dan dibebaskan dari hukuman. Karena manusia ini kan tidak Dosa apa? tidak sanggup. Dosa apa yang ditebus itu dosa apa, Bu? Kutuk dosa itu yang ditebus. Iya, kutuk dosa itu apa? Kutuk dosa itu Yang konkret harusnya dong. manusia ini mati lalu langsung dibuang ke api neraka. Nah, itu. Tapi karena ada pendamai kita. Kenapa? makanya- Apa salah makanya saya? ada Apa Roma salah 8. saya? Apa salah saya sampai saya lahir, habis itu hidup, mati langsung masuk neraka? Apa salah saya? Karena di setiap langkah kita ini selalu kita jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia ini sudah berdosa. Oh, jadi udah divonis tidak sajalah layak saya sama Tuhan Ibu kalau lo pasti berdosa Tidak. gitu. Nah, Kok tidak seuzon layak sih lagi Tuhan kita. Ibu? Ya memang begitu. Kok seuzon Makanya banget? Yesus datang untuk menebus itu, menebus Oh, manusia jadi itu dosa-dosa dari yang kutuk sekarang dosa itu. yang sekarang dosa-dosa yang Ibu kerjain ditebus Yesus gitu. Bukan. Nah. Jadi walaupun kita sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma dengan darah Yesus yang suci, kita harus tetap Pagan sekali ini. setia kepada perintah-perintahnya. Kita harus tetap setia kepada perintah-perintahnya. Nah itu dia. Nggak boleh dong kita bebas. Makanya dikatakan di Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Kan katanya. Maksudnya yang di dalam Yesus, kalau aku sudah menjadi umat murid Yesus, berarti aku harus setia dan patuh kepada hukum-hukumnya. Udah, Nggak Kang mungkin Dito. aku sudah murid Yesus, aku membunuh, aku mencuri. Nah itu dia. Kang Dito, Itu maksudnya yang di dalam Yesus. udah 2 poin saya udah diakuin. 1 dia musyrik, kedua dia nyembah berhala. Disambung? Kang Ya Dito? terserah. Ya, Asal tapi jangan Yesus. setelah saya mendengarkan Banji Beribu Darni, ya terbukti bahwa ada yang menyembah berhala dan ada yang apa tadi? Pertama, 2 berhala dan Musyrik. apa? Musyrik. Musyrik. Katanya musyrik. Ya.
musyrik itu menduakan Tuhan. Kalau menyembah berhala itu, Tuhan itu berbentuk terus disembah begitu. Iya, mati. Jadi, Tuhan itu berbentuk benda, sesuatu benda mati, kita sembah-sembah, itu dia. Itulah apa musyrik. bukan, hidup juga. Pokoknya ada di luar Tuhan, dianggap Tuhan. Nah, itu menyembah berhala namanya. Sama ya. Begitu. Padahal dia Kalau bukan musyrik Elohim. musyrik itu ada Tuhan asli, tapi ada Tuhan palsu, ada tambahkan Tuhan lebih dari satu Tuhan. Itu perbedaannya benar nih. Jadi semua ini jatuh ke tangan Budar nih, kedua Iya dong. label ini. Ya udah diakui Bang Jibril, katanya. Maksudnya itu pilih imanku, itu imanku yang aku pelajari. Nah, itu sampai hari ini masih tetap kukuh di dalam menuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum ada gentar, belum berkurang, belum ada. Ya nggak apa-apa sih, kita di Budarni di sini kita nggak menghakimi Ibu Budarni, tapi kami di sini apresiasi karena Budarni jujur mengatakan demikian. Jadi debatnya nggak terlalu muter-muter gitu loh. Iyalah, ngapain kita nipu-nipu? Kita harus ngomong apa yang kita bisa, kan gitu. Itu yang aku tahu. Padahal aku bukan termasuk teologi ya, maksudnya bukan jurusan kependetaan. Contoh Ibu Darni jujurnya nih, ada Elohim. Gitu kan ya, berfirman jadi Yesus gitu ya. Jadi ada Yesus, ada Elohim. Elohim Tuhan, Yesus dianggap sebagai gambaran Elohim. Artinya terjadi di sini ada dua. Nah, itulah disebut. Ya, itulah yang disebut tadi sesuai dengan topik bahwa itulah yang namanya musyrik, menduakan Tuhan. Menyekutukan Tuhan, justru mensatukan. Jadi ada 3-4 Tuhan disatuin. Berarti kalau firman Elohim tidak bisa jadi manusia, berarti gagal dong. Maha kuasa. Bukan di situ masalahnya. Ada Elohim. Gini loh Bu Darni. Elohim ini Tuhan yang asli. Terus ada Yesus menjadi gambaran Elohim. Jadi terjadi dua Tuhan. Oh, itu sih. Ada Tuhan asli Elohim, ada gambarannya Elohim itu Yesus, tapi Yesus juga Tuhan. Boleh saya Yesus itu musyrik. Itu disebut musyrik, menduakan Tuhan. Nah, kalau menyembah berhala, sama sekali yang dia sembah bukan Tuhan. Boleh saya itu loh bedanya musyrik dan menyembah berhala. Ini harus dipahami dulu nih makna kata ini. Perlu diulang lagi. Jadi menyembah berhala artinya yang dia sembah sama sekali bukan Tuhan. Tapi kalau musyrik dia paham ada Tuhan yang asli, tapi dia buat Tuhan ganda satu lagi, jadi membuat dua, itu musyrik. Bukan dua. Yesus ini kan dirinya Elohim. Yesus ini akan wujud Elohim. Nah itu dia rupanya. Elohim sudah berwujud. Kalau Elohim tidak mampu berbuat seperti itu, gagal dong. Allah itulah yang saya maksud, Elohim sudah diwujudkan. Jadi menjadi dua jadinya, karena Elohim ini tidak berwujud, Bu. Oh ini tunggu dulu, si Trut dulu. Dia mau ngomong. Ayo, apa Trut? Ya. Apa sih Trut? Mau ngomong apa, Dek? Ya, ngomonglah Trut, aku biar kumit. Ya, silakan. Bentar. Boleh saya meluruskan nggak, Bang? Nih. Suara lu kecil menyemen ya. Kecil kali, Dek. Itu Trut, suaramu gedein. Udah malam. Gini. Kata Elohim itu berasal dari bahasa Ibrani. Enggak ditanya ini mengenai kritik teks. Enggak, bukan itu yang topiknya. Kau lagi pindahin topik. Anda mau ngomong eksistensi Tuhan kan? Eksistensi Tuhan ini yang dibahas ini menyembah berhala dengan musyrik. Iya, ngerti. Anda seolah-olah menduakan bahwa firman dan Allah dan Bapa itu sendiri. Apa sih? Nggak dibahas. Anda argumennya ke situ premisnya. Tuhan kamu ada berapa, Tru? 1. Siapa namanya? Yahweh. Yesus bukan Tuhan. Mampus Yahweh. Yesus adalah firman. Yesus Tuhan bukan? Yesus adalah firman. Iya, Tuhan. Tuhan berarti ada berapa Tuhan? 1. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Yahweh? Makanya dengerin dulu. Makanya. Nah, Bisa ulang nih.
Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Yahweh. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Tuhan. Sekarang gue tanya. Ya, ada berapa Tuhan itu? Yahweh dan Yesus? Sekarang Apa sih? Nah kan, gak dikasih orang jawab. Lu kelarin dulu ini, baru nanya balik. Kelarin dulu ini. Ya ini ada dua. Yesus dan Yahweh sama apa beda? Saya tanya. Yesus sama Yahweh sama apa beda? Sama. Ya, yakin sama? Sama. Sama. Yesus punya visi nggak? Iya. Yahweh punya visi nggak? Enggak. Sama atau beda itu? Sekarang gue tanya. Itu kan Apa sih? Lu turun. Udah, udah turun loh. Nggak nyambung loh. Nggak jujur. Udah nih jujur. Yesus Yahweh sama. Yesus punya fisik, punya Bapak. Yahweh punya enggak. Sama apa beda? Lu Ya gimana sih betul ya, ngomongin diri lu sendiri betul ya gitu? katanya Bang Handi. Yesus dan Elohim itu kan sama. Kan Sama Yesus kan bagaimana? firman Elohim. Kan dirinya Elohimnya Yesus turun ke bumi firmannya loh. Nah, gini benar nih. Elohim waktu turun ke bumi, ya Elohim ada di mana? Firmannya yang turun menjadi Firmannya manusia. bukan Elohim Elohimnya, tetap Pak, di ya. surga. Ini, Elohim tetap benar di nih. atas. Saya tanya baik-baik. Yang turun ke bumi Ya. itu firmannya atau Elohimnya? Firmannya. Berarti Elohimnya Yang turun. Elohimnya nggak turun. Enggak, dia di Oke, atas. baik. Tapi keilahiannya tetap menaungin Yesus gitu. Saya ulang lagi nih. Yang turun ke bumi itu firmannya Elohim atau Elohimnya yang turun? Firmannya Elohim. Firmannya yang firman turun. Elohim. Baik. Nah, Firman Elohim itu apakah Elohim? iya. Yohanes 1 ayat 14. Oke, baik. Sementara itu ya diagnosanya nih, hipotesisnya. Yesus ini firman atau manusia? Di bumi manusia dia. Manusia. Kan menjadi. Oke. Kan sudah menjadi. Oke, pertanyaannya. Elohim di surga, Yesus manusia di bumi, yang mana yang Tuhan? Mikir. Dua-duanya kan? Oh, iya, ini namanya musyrik, dua-duanya Tuhan. Enggak lah. Namanya satu. Enggak musyrik. Yesus kan wujud Elohim. Tadi ada, Udar nih, Anda tadi ngomong dua-duanya Tuhan loh. Jadi Anda menduakan Iya, dua-duanya Tuhan. sama. Karena aku dan Bapa kan satu, kata Kalau Yesus. dua-duanya Tuhan, berarti Tuhanmu dua, berarti musyrik. Kan Elohim kan dia mau Susah sekali ya. datang menyelamatkan manusia. Elohim tak Enggak, bisa kita lihat. Tak bisa kita lihat Elohim. Jika kita nggak melihat Elohim, bahas mengenai tujuannya turun ke bumi, kita nggak bahas ya itu. harus. Kalau Belum nggak kesana, gitu ngapain belum. cerita? Harus diterangkan dong. Itu anak tangga kedua itu. Ini kita ngomongin dulu nih Tuhan ini yang mana? Nggak bisa. Kalian kan teman-teman Islam. Kalian kan menanya. Kalian mau apa? Memojokkannya kalian. Kalau kau memojokkan ini. Jadi kami menjawab. Gini. Kami menjawab Lanjut. harus sesuai dengan Gini, yang gini, kami Bu Darni. pelajari gitu. Ya, gini Bu Darni. Ini kita buka KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Musyrik itu artinya orang yang menyekutukan atau mensyarikatkan Allah atau menyekutukan. Menyekutukan ini ya, Ibu tahu nggak artinya apa? Iya, menyekutukan ada yang lain Tuhan gitu. Bukan. Jadi Menyekutukan itu menjadikan satu, Bu, disekutukan. Jadi contoh saya nih. Saya kan sendiri nih, Bu. Habis itu saya punya istri. Nah, ibu samain saya sama istri saya satu gitu loh. Itu menyekutukan saya, Bu. Ibu paham nggak? iya, terus Nah, jadi Bu Darni nih. Habis itu Ibu Darni punya anak 2. Nah, habis itu saya satukan nih, Bu. Pokoknya anak ibu itu ibu, anak ibu itu ibu, ibu itu ya ibu. Itu namanya menyekutukan. Saya satukan kalian. Paham nggak, Bu? Digandakan dulu, baru disatukan. Paham nggak, Bu? Digandakan. iya, kalian janganlah si Jibril jangan membuat contoh manusia seperti kita ini. Jangan samakan dengan Bukan Yesus. itu, enggak, definisi menyekutukan itu dulu. Jadi kita paham dulu definisi menyekutukan itu apa. Ini dalam Alkitab istilah musyrik dalam bahasa Ibrani. Buset, Adonai, di Alkitab Tuhan. nggak ada musyrik.
tidak secara langsung digunakan, namun konsep yang diwakilinya yaitu perbuatan menyekutukan Elohim. Atau dengan kata lain menyekutukan Elohim. Berhala ditolak dengan tegas. Oke, Alkitab menyekutukan menegaskan Elohim bahwa berarti di situ Elohim ya. adalah satu dan tunggal dan tidak ada Tuhan lain selain Dia. Mana ada Tuhan yang lain selain Dia? Iya, betul, setuju. Nah, Tuhan yang sebenarnya diajaran Ibu kan Elohim kan, Bu? Iya. Tapi Ibu Iya. Tuhan kan juga firman-Nya. Itu Nggak namanya bisa rupanya menyekutukan. Elohim menyatakan diri turun ke bumi. Nggak bisa rupanya seperti itu. Nah, Nggak maha berarti kuasa dong. Tuhan, nah, tuh tahu. Apa arti maha kuasa kalau dia tidak sanggup menyatakan dirinya ke ciptaannya? Berarti Ibu Apa artinya? berarti Ibu membuat Tuhan Ibu bergantung sama firman-Nya kan? Itu musyrik, Ibu. Itu menyekutukan Dia. Masa kalau sekelas Elohim pun tidak bisa menyatakan diri kepada ciptaannya, waduh, nggak usahlah sembah, nggak usah. Ngapain kita sembah? Ya, Yang betul. tidak bisa ngapa-ngapain? Ngapain? Setuju. Ngapain? Ini Elohim menyatakan diri. Ada pula ayatnya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus Diri. adalah wujud Menyatakan diri Elohim. itu nggak perlu di manusia kali. Ya perlu dong. Kalau nggak, kapan kita mau melihat Elohim itu? Nah, itu dia tuh. Dengan siapa kita melihatnya? Itu Ibu mau memahlukan si Elohim ini sampai Ibu menyekutukan dong. Dia. Sampai Ibu mau Itulah saking memahlukkan cintanya. Tuhan Ibu. Bukan. Jadi nggak masuk nih di Itulah kepala Ibu saking kalau Tuhan cintanya. itu nggak mau dilihat dulu. Itu soal iman, nanti di ujung hari baru kita ditunjukin. Nggak masuk nih di Itulah. kepala Ibu. Jadi mesti ada makhluk yang dituhankan. Nah, itu namanya ya itu penyembah berhala, Ibuku sayang cantik. Itulah kasihnya kepada manusia. Menyatakan diri Elohim itu. Bayangkan kasihnya. Karena Elohim Ibu itu. yang nggak mau nerima Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini nggak disetarakan sama makhluknya. Jadi Ibu memahlukkan Dia. Ibu merendahkan Bayangkan. Dia harus ada Dia kemahlukannya. mengosongkan diri, ya. Dengar ya, ada ayatnya. Dia mengosongkan diri, bahkan merendahkan diri, datang ke bumi sampai mati di kayu salib, katanya di dalam ayat itu. Nah, nggak cukup Ibu Luar rendahin biasa. Tuhan Ibu, nggak Nah, cukup kok Ibu rendahin merendahin? Tuhan. Iya ngerendahin, memahlukan Tuhan kan nggak ngerendahin Bu. Oh tidak, karena begitu besar kasih Elohim kepada Mulai manusia, lagi ngaco nih. sehingga dia mengaruniakan anaknya yang Enggak, ini dari tali kamanya, supaya Bang setiap Andi. orang Ini yang dari tali percaya kamanya. tidak Ini mesti binasa. diturunin lah yang aneh, kita benerin tali kamanya. Nah, Kalau nggak sih ini terus coba Bu Darni, Oh, di antara ini saya dengerin Elohim dan Yesus yang mana yang makhluk? yang mana yang makhluk yang datang sebagai manusia? Yang Turun mana ke yang bumi. makhluk? Elohim kah Yesus kah? Ya, Yesus kan yang turun ke Yesus, bumi baik. sebagai manusia. Ya, Yesus makhluk, Elohim bukan makhluk, betul? Betul. Yang mana yang Tuhan? Gelarnya Yesus tetap Tuhan. Nah ini dia nih ya, kamu makhluk satu bukan makhluk, satu makhluk. Udah Itu kan malaikat. menyekutukan. Terus malaikat yang mengatakan. Udah banjir. Masa kita mau nolak malaikat mengabarkan? Jadi Tidak. Bu Darni tuannya satu bukan makhluk, yang satu makhluk. Jadi menyekutukan Iya. Tuhan namanya. Kalau aku Iya, mengikuti itu, musyrik pertanyaan namanya. kalian kan harus kujawab. Pertanyaan kalian kan harus kujawab. Bu, Elohim oke, itu mana oke, mungkin oke, makhluk. oke, coba, Dia tak coba. kelihatan, Bu, tak terhampiri. Bu, Gitu. saya kan pas Oh. naik, saya bilang saya menuduh Ibu untuk saya bilang Ibu ini musyrik. Habis itu saya buktikan. Nah, Ibu Silakan. coba udah kan tadi Ibu udah setuju. Nggak, habis itu sekarang coba Ibu apa namanya tuduh saya musyrik. Bisa nggak? Bisa. Silakan. Tapi jangan penjarakan aku ya. Ya elah ngapain? Jangan sih kalian beneran? tangkap aku kalau aku ngomong. Coba deh. Boleh. Iya ya. Ayo, janji dulu. Tuduh saya musyrik, iya. Janji ya. Musyriknya begini. Maaf. Kalian teman-teman umat muslim sedunia pergi ke Mekah untuk sujud ke batu itu. Ya. Sementara kami umat Kristen, kami menyembah Tuhan yang sekarang berada di surga. Nah, kalau kalian yang kalian sujud menghadap kepada batu Hajar Aswad, apalagi jika kalian menyentuhnya dan menciumnya, dosa kalian terhapus. Kami yang menghapus dosa kami Tuhan Yesus sekarang yang di surga itu. Mana lebih musyrik kita, yuk?
Oke, boleh saya jawab. Oke, silakan. Oke. Jadi itu yang namanya ciri-cirinya kaum Samawi, ajaran Abraham. Ya. Jadi kalau kami ke Mekah, ke Ka'bah, itu kami tawaf mengelilinginya 7 kali. Habis itu, nih saya buka ya Bu ya. Ini dari Sefaria. Di Misnah Sukah, ini kitab fikih mereka. Misnah Sukah 4 di nomor 5, ini bahasanya Ibrani. Ini kitab fikih mereka nih Bu. Saya baca ya Bu ya. Nah nih. Saya translate ya. Ini kitab fikih mereka nih Bu. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan, tolong selamatkan kami. Tuhan, tolong berikan kami keberhasilan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi kalau orang Hebrew, orang Yahudi, kalau mereka punya second temple yang dihancurkan tahun 70, kalau mereka punya second temple, itu mereka disuruh tawaf. Nah, jadi tawaf itu bukan musyrik, itu satu. Kedua, Ka'bah ini Bu, tiap tahun diinjek-injek Bu. Bu Darni. Bu Darni. Udah nggak? Iya, aku dengar. Enggak, ini saya mau Ibu jawab. Oke. 2 miliar Muslim, ada nggak yang pernah bilang, wah, sesembahan kami diinjak-injak? Ada nggak pernah Ibu dengar? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua umat Muslim tahu kami nggak nyembah ini Bu. Nah, sekarang saya tanya, kalau tiba-tiba ada patung atau berhala Yesus, ada yang nginjek, ada yang marah nggak Bu? Ya. Jadi patung itu siapa kan yang nyembah batu Bu? Nggak ada marah. Kok Nggak ada marah, Kan fotonya patung. ditunjuk-tunjuk Itu aja kan masuk penjara. patung. Itu kan patung. Iya. Fotonya Oke. ditunjuk-tunjuk aja ada yang masuk penjara Bu. Ibu Aku jangan sekarang nggak ya. ngaku gitu dong. Nggak, jadi Aku siapa dulu. yang nyembah berhala nih? Coba mau tanya. Siapa yang nyembah berhala nih? Aduh, kita pusing nih ditanya balik. Oke. Musyrik, itu namanya musyrik. Jelas ya, Bang Andi? Oke, tanya lagi ya. Tadi kan tanya Mazmur lagi. 118:25 mengelilingi altar 7 kali. Ada rupanya para nabi mengelilingi batu Hajar Aswad 7 kali. Di mana? Kalau ada Nah, hari ini kalau- aku tinggalkan kekristenan. Oh, gimana Bu? Pertanyaannya biar saya pastiin. Mazmur 118 kan ayat 25 mengelilingi altar 7 kali. Ini kan altar. Nah, adakah di perjanjian lama atau di perjanjian baru para nabi mengelilingi batu Hajar Aswad 7 kali? Kalau saya bisa tunjukin nabi-nabi mau ke Ka'bah ini apa segala macam mau muter-muter. Ada batu Ibu Hajar masuk Aswad ya? Ibu masuk Islam ya? Iya, ada batu Hajar Aswad. Siap. Ya? Oke. Ini, yang ada batu Hajar Aswad. Iya. Loh, Sabar dulu Bu. jelas Oke, ya? ayo. Iwan Villa denger ya? Ayo. Ini ada berapa orang? 2.900 orang. Iya. Saya buka ya Bu ya. Iya. Pegangan Bu. Para nabi ya, para nabi. Iya. Keluaran, Keluaran 5 ayat 1. 5 nomor 1. Ibu. Kita baca. Iya. Fokus dulu yang saya tunjukin. Iya, ini keluaran di bukuku juga ada ini. Alkitabku kan ada. Ini saya tunjukin nih, Bu, biar- saya tunjukin. Iya. Bu, Kemudian Musa. tunggu sebentar dong kok. Ah, Saya tunjukin biar saya tunjukin. Iya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang Bagiku gurun. di padang gurun. Nah, Oke. saya mau tahu nih Bu, perayaan bagiku di padang gurun. Ini artinya apa ya? Kita langsung ke original teksnya dong. Iya, Iya iya. nggak?
Merayakan bagiku di padang gurun tuh apa ya? Saya langsung ke Bible Hub, Bu. Nah, di sini Exodus 51. Thus Pharaoh and said Aaron, Moses went and afterward to me that they may hold feast. My people let go of Israel, God Yahweh says in the wilderness. Nah, perayaannya itu, Bu. Di sini ada tulisannya Wayehogu. Artinya apa sih perayaan itu di sini original teksnya? Ya, artinya merayakan atau berpesta atau pilgrimage. Pilgrimage ini artinya ziarah. Begitu saya scroll lagi ke bawah, Bu, arti kata ini untuk pergi ziarah, keep pilgrimage, Arabiknya apa nih bacanya nih? Ada yang bisa baca Arab nggak di sini? Haji. Enggak lah. Haji. Haji. Betake oneself or towards an object reference, make a pilgrimage to, apa ini namanya? Mekah. Nah, jadi saya translate ya. Wayehogu itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya melakukan ziarah, mengadakan pesta ziarah. Arab membawa diri atau hajj terhadap suatu objek penghormatan, melakukan ziarah ke Mekah. Nah, habis itu saya scroll lagi nih, Bu. Saya scroll lagi nih, Bu. Masa sih ngapain Harun sama Musa minta izin sama Firaun ke Mekah, ya kan? Mau ngapain, ya kan? Nah, nih. Saya translate ya, Bu ya. Ini masih yang sama loh, Wayehogu loh. Bergerak dalam lingkaran. Berarti kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan haji bagiku di padang gurun. Yuk, dibuka kameranya. Buka kameranya, ditunjuk ke atas. KTP-nya nanti salah. Bisa nyusul. Nih, enggak, Oke. salah. Oh, konsepmu salah. Konsepmu salah. Dengar ya. Merayakan perayaan di Gunung Paran. Dalam Keluaran 5 ayat 1 yang disampaikan oleh Musa dan Harun kepada Firaun. Berarti meminta izin bagi orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Permintaan ini merupakan langkah awal dari rencana pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu artinya ini. Iya, tapi di original teksnya perayaannya itu artinya haji, Bu. Kok nokoh, Bu? Coba, emang ini dari mana, Bu? Bu, tunggu dulu, Jibril. Tunjukkan bangsa Yahudi pernah mengelilingi ini tulisannya apa, Bu? Bu, ini, nih. Dengar dulu aku. Enggak, ini nih. Tunjukkan dulu orang Make a pilgrimage, Arabicnya hajj. Bu, ini ditulisnya hajj, Bu. Bu, ini ditulisnya hajj. Ini dari mana, Bu? Iya, ini kan buku kalian, ini kan kalian. Bible Lah, ini kan Bible Hub, masa punya Iya. saya sih Bible Hub? Iya. Sekarang tunjukkan dulu orang Yahudi pernahkah melakukan itu, sementara Enggak, perayaan itu mereka adalah punya. merayakan- Mereka punya, Bu. merayakan Mereka bangsa Israel dari mereka perbudakan nggak perlu Mesir. mereka nggak perlu ke Mekah karena mereka ada yang namanya Solomon Temple atau Second Temple. Mereka itu melakukan kurban, hari raya kurban mereka itu di Solomon Temple, namanya Second Temple. Ibu udah pernah lihat? Bukan kurban, perayaan perbudakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bu, Rencana orang Yahudi Mereka nggak perlu ke merdeka Mekah dari karena mereka itu, ada ya. ini. Mereka ini sama kayak Ka'bah. Mereka disuruh. Loh? Nggak jadi. Iya udah, Ibu kalau mau ngeles itu artinya ya. itu. Iya nggak Aduh. apa-apa. Cuma Tuhan yang tahu. Ya. Tuhan yang tahu, Bu. Perayaan di padang gurun ini sangat penting karena merupakan wujud ibadah. Iya, kepada nggak apa-apa, Tuhan. nggak apa-apa. Ibu Dan nggak mau masuk menunjukkan Islam, nggak apa-apa. kebenaran Saya nggak perjanjian maksa, Bu. Allah dengan bangsa Israel. Nah, Iya, itu, nggak apa-apa. Dengan bangsa Israel. Nggak apa-apa, Tujuan nggak apa-apa. pembebasan. Udah, Perayaan di padang gurun hanyalah Udah langkah nih, cukup. awal dari Jangan dapat rencana kusir. Nggak enak pembebasan didengar. yang lebih besar, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Udah dan cukup, membawa nggak usah dapat mereka kusir, di tanah udah yang nih. dijanjikan. Udah nih, Itu udah nggak artinya enak dapat ayat kusir, Mazmur 5 ayat 1. Cukup. Gitu. Cukup. Aku udah pintar ini, Jibril. Udah mulai pintar aku. Ibu Darni nggak percaya Gitu. itu kalau Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu, nggak percaya dia. Nggak percaya dia. Iya.
Udah. Setahu Enggak, tadi kan udah saya jawab tuh, saya nggak musyrik karena soal Ka'bah Yahudi punya setahuku juga temple, Ka'bah second itu temple. dulu yang mendirikan itu sebelum Nabi Muhammad kan sudah ada kan. Orang Quraisy itu dulu membangun itu. Oh, dulu tidak. di situ ada 360 berhala, iya kan? Oh, tidak, Maaf, tidak, ya. Ja. Yang Nah, setahuku Ibu boleh saya jelasin? 360 berhala. Lalu datang, tunggu dulu, cerita dari yang aku dengar bahwasanya Nabi Muhammad meninggalkan satu. Ya, itulah. Apa itu yang satu yang ditinggalkan itu? Jadi jangan bilang yang mendirikan itu Abraham, enggak saya. Itu mendirikan itu orang Quraisy gitu. Oke, Ya. boleh saya jelaskan? Silakan. Jadi Ibrahim itu membangunkan Ka'bah untuk Ismail dan keturunannya, sama seperti Second Temple untuk Ishak dan keturunannya. Nah, Nabi Ismail alaihi salam itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi beserta isinya. Allah itu nggak pernah ada berhalanya, Bu. Abis itu 500 tahun sebelum Rasulullah ada namanya Amr bin Luhai. Dia itu melakukan invasi terhadap Mekah dan mengusir anak-anak cucu Nabi Ismail alaihi salam. Diusir nih. Iya. Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail dari Mekah. Akhirnya Amr bin Luhai menguasai Mekah, menguasai Ka'bah, dan dia ini sakit. Sekali waktu dia sakit, dia pergi ke Syam untuk berobat. Di Syam itu dia beli patung berhala. Patungnya itu dibawa ke Ka'bah, ditaruh di depannya. Sejak saat itu semua jazirah Arab punya patung itu dibawa ke Ka'bah, ditaruh di sekitarnya. Mereka mulai membelokkan ajaran Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Rasulullah datang dan dikasih tahu mendapat firman dari Allah untuk nggak ada tuh anak-anak Tuhan. Nggak ada itu ceritanya anak-anak Tuhan tuh nggak ada. Tuhan itu satu, nggak bisa digambarkan dan nggak ada berhalanya. Hancurkan itu semua. Akhirnya semuanya dihancurkan. Nggak ada kecuali satu, Bu. Semua dihancurkan. Kenapa? Karena kaum Quraisy ini sukanya begitu, Bu. Mereka meletakkan anak-anak Tuhan jadi Tuhan juga. Sama kayak Ibu. Kafir Quraisy ini, Bu. Ada namanya Tuhannya Alata, Al-Uzza, Al-Manat. Itu putri Allah katanya. Sama kayak Ibu nih. Allah punya anak, disembah juga anaknya. Sementara kafir Quraisy ini sama kayak Ibu. Ibu ada nggak berhala bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus, Yusuf. Nggak ada. Nggak ada. Bukan bapaknya Yesus, Elohim. Ada nggak berhala Elohim? Enggak lah. Kenapa nggak ada? Karena Ibu tahu detik Elohim punya berhala, berarti dia sama aja kayak Tuhan-Tuhan yang kecil-kecil ini. Sama aja kayak berhala-berhala yang lain. Jadi Ibu sebenarnya dalam hati tahu, Bu, Elohim itu nggak boleh diberhalakan. Sama seperti kaum-kaum Quraisy ini. Mereka mau menyembah anak-anak Tuhan, sama seperti Ibu. Nah, Rasulullah datang bukannya menyerap, Bu, tapi menghancurkan, memerangi. Justru Rasulullah sampai diusir dari Mekah sampai ke Yatrib atau Madinah, dan akhirnya memerangi kaum-kaum kafir pagan ini. Tapi Ibu malah menyerap pagan-pagan Romawi, Yunani yang Tuhannya tiga-tiga, Ibu serap jadi Tritunggal. Jadi musyrik, Ibu. Musyrik, Ibu tahu Tuhan itu yang sebenarnya itu Elohim. Ibu tahu itu. Tapi Ibu, ya itu pagan Quraisy. Ya enggak, Bu? Yang penting musyrik, ya enggak? Ada anak Tuhan gitu ya, Bu ya. Entap. Jelas ya, Bu? Udah terjawab ya? Belum. Oh, belum. Siap. Lalu Apa tadi kan Jibril bilang yang mendirikan Ka'bah adalah Ibrahim. Di mana ada di dalam Alkitab bahwasanya Ibrahim mendirikan itu, dan ada batu Hajar Aswad sudah ada didirikan oleh Abraham. Ibrahim kan Abraham. Sementara Abraham duluan dicatat di dalam Alkitab ini abad pertama, ya kan. Baru di abad ke-7 barulah ada Al-Qur'an. Nah, sekarang di mana ada dicatat di dalam Alkitab ini Abraham membangun Ka'bah dan di situ ada batu Hajar Aswad, dan jika menyentuh batu Hajar Aswad itu dosanya terhapus. Di mana itu di ajaran saya menyentuh Hajar Aswad itu menghapus dosa? Ya di mana? Ada. Nih, silakan. Ya. Mana dia? Mana?
Bukan Sang Maha Pengampun ya, Bu Darni. Oh, ini dia batu Hajar Aswad. Batu hitam dipercaya sebagai yaman tangan Allah yang mampu menghapus dosa. Itu dibaca di mana, Ibu? Mana itu? Sahih Sunan An-Nasai nomor 2919. Muhammad mengatakan sesungguhnya sebentar. kedua Hajar Aswad Nasai berapa dan tadi? rukun. Sunan An-Nasai nomor 2919. Oke. Muhammad mengatakan sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan rukun Yamani akan menghapus dosa. Di dalam kekristenan yang menghapus dosa hanya Tuhan Yesus. Itu dia. Tadi Sunan Nasai 2919 ya Bu ya? Iya, 2919. 2919. Di mana Bu? Al-Baqarah 105, demi Allah tidak mengapa seorang. Iya, Sunan Nasai 2919. Di mana Bu bilang? Sungguh buruk Isinya, apa yang engkau katakan wahai anak saudariku. Ayat ini seperti apa yang engkau tafsiran, maka tidak mengapa ia tidak melakukan tawaf pada kunyakan, tetapi ayat tersebut turun mengenai orang-orang Ansor sebelum masuk Islam. Yang di mana Bu? Bukan ini itu. soal tawaf nih. Sesungguhnya batu ini akan mempunyai bibir air kalau dia hadis Sunan Tirmizi Sunan Nasai 2919. demi Allah akan membangkitkan hari kiamat dua mata. Ini kalau ini hadis Sunan Tirmizi nomor 884. 884. Baru lihat apa lagi nih? Hakim dan Ibnu dihasahkan. Sesungguhnya batu ini akan mempunyai udah terhapus, sudah lama catatanku ini. Dua bibir akan bersaksi bagi orang menyentuhnya di hari kiamat. Benar. Udah itu katanya lagi batu Hajar Aswad itu akan menjadi saksi. Dia mempunyai mempunyai mata. Dua mata dan dapat berbicara, bersaksi bagi siapa menyentuhnya dengan benar. Itu hadis Sunan Tirmizi nomor 884. Yang tadi enggak ya? Berarti batu menjadi saksi Bu? Iya. Ini boleh saya bukain Bu? Ini di kitab suci nih, bukan di hadis-hadis nih Bu. Itu di Yosua. Itu maksudnya batu itu batu 10 hukum. Kata Yosua kepada seluruh bangsa ini, sesungguhnya bukan batu inilah yang akan menjadi saksi. Jadi batu bisa jadi saksi nih. Batu 10 hukum ini. Oh iya, jadi batu bisa jadi saksi nih. Menuruti 10 hukum itu, itulah nanti saksinya kelak gitu. Iya, jadi batu bisa jadi saksi ya? Enggak, jadi batu bisa jadi saksi. Batu 10 hukum ini maksudnya. Makanya baca lagi. Iya, batu bisa jadi saksi enggak? Iya, tapi batu bisa jadi saksi enggak? Bu. Batu apa sekarang loh? Batu 10 hukum. Iya, batu bisa jadi saksi enggak? Iya, batu 10 hukum yang ada 10 hukumnya, bukan batu kosong. Jadi batu, bukan. Iya, jadi batu bisa jadi saksi ya. Iya, batu 10 hukum nah, itu. Dan kita mesti ingat dulu Bu, Yosua ini perjanjian lama, batu jadi saksi. Seperti ajaran Samawi yang lain, batu bisa jadi saksi. Nah, perjanjian baru atau Yesus kapan nih ngasih tahu batu bisa jadi saksi nih Bu? Iya, ini batu 10 hukum ini maksudnya. Jadi nanti Ibu nyembah batunya berarti ya, dijadiin patung gitu ya? Bukan, maksudnya seperti ini ya, kita dengar ya, baca ya. Yosua, aduh itulah kalian kadang salah lah. Nah, enggak, di saya batu nggak bisa jadi saksi, tapi di Ibu bisa gitu. Kan standar janda Bu. Iya, tapi kan ini tadi, Mbak, kenapa enggak kamu baca tadi? Ya, standar ganda kan namanya. Di saya batu lucu jadi saksi, tapi begitu Yosua nggak lucu gitu kan? Ini demi Allah, Allah akan membangkitkan pada hari kiamat dengan dua mata dari batu itu dapat berbicara, bersaksi bagi siapa yang menyentuhnya dengan benar. Iya, batu jadi bisa jadi saksi kan? Hadis sah. Iya, di sini di dalam hadis ini tadi. Iya, di Yosua juga batu Yosua, bisa jadi saksi. Tunggu ya, Yosua aku baca dulu biar jelas. Yosua, bukan batu Hajar Aswad maksudnya itu. Iya, mau batu apapun, Yosua. batu bisa jadi saksi kan?
Saya nggak peduli batu apanya, Oke, Bu. Terserah. Aku request dulu Yesaya 6 nomor 6 dan 7. Yesaya 6 nomor 6. Yes. Banyaknya Tetapi buku seorang dari Sarafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dan mesbah. Ia menyatukannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Waduh, ini batunya bisa ngapus dosa juga nih, Bu. Iya, tunggu ya. Itu ada maknanya itu. Oh, ada maknanya. Siap. Anaknya gosong, bibirnya nyonyor, bonyok. Aduh. Ini saya menceritakan tentang bagaimana seorang serafim terbang kepada Yesaya dan menyentuh bibirnya dengan bara api yang diambil dari Jangan mesbah. suka masuk kamar orang, kamar Ini sendiri melambangkan melepuh tuh bibirnya tuh. Pembersihan. Enggak, tapi dari tadi dia nggak bisa membuktikan saya musyrik gitu loh. Ini melambangkan pembersihan dan pengampunan dosa Yesaya serta menunjukkan keseriusan dosa dan Bibirnya kekudusan melepuh. Allah. Penjelasan lebih lanjut, serafim, makhluk surgawi yang dikelilingi tahta Elohim sering digambarkan sebagai makhluk yang menyala-nyala. Bara api dari mesbah. Mesbah adalah tempat api dari mesbah. Mesbah adalah tempat pengorbanan. Dan bara api melambangkan pengorbanan untuk penebusan dosa. Nah, ini artinya ini. Bara api dari mesbah. Mesbah adalah tempat pengorbanan dan bara api melambangkan pengorbanan untuk penebusan dosa, pemurnian. Bara api yang menyentuh bibir Yesaya menunjukkan bahwa Elohim membersihkan dan memurnikan Yesaya dari dosa. Pengakuan dosa, Yesaya mengakui kesalahannya dan kenajisan bibirnya sebelum penerimaan kemurnian kekudusan Allah. Ayat ini menyoroti kekudusan dan kesucian Allah, membuat Yesaya merasa tidak layak di hadapannya. Itu dia ya. Ini tadi serafim itu makhluk surgawi yang dikelilingi tahta Elohim. Sering digambarkan sebagai makhluk yang menyala-nyala. Iya, mesbah itu tadi di Second Temple yang dikelilingin sama Yahudi 7 kali. Itu bara api dari mesbah. Berarti ini sama dengan ini ibu semakin memirip-miripkan kita sama Yahudi. Ibu tahu kan mesbah? Iya, tahu aku. Mesbah tempat apa? Tempat orang-orang untuk mau berdoa. Second Temple tadi ini nih, saya tunjukin nih. Nah, jadi orang Yahudi dulu punya ini, Bu. Punya Second Temple. Itu di situ. Ibu ingat nggak? Ibu ingat nggak? Yesus waktu itu ada yang jualan di sini, habis itu dia acak-acak sama dia. Iya, marah. Masa dikotori rumah Allah? Nggak boleh jualan di sini, orang lagi mau tawaf. Kudus itu, betul itu. Jadi korban di sini, tawaf di sini. Nah, sementara kami punya ini. Oh, kalian ini buat batu hajar aswad ini sama-sama Samawi, Bu. Ini ajaran Ibrahim. Nah, Ibu sekarang kalau orang Yahudi kan punya kiblat nih, Bu. Iya. Kiblat Ibu tahu nggak artinya apa? Iya, tahu. Kiblat arah berdoa. Jadi Bani Israel punya arah berdoa. Muslim punya arah berdoa. Ibu arah doanya kemana, Bu? Baik, kami di surga sekarang, di surga Yesus. Mampus. Lebih keren kami lah. Imajinasi. Yesus kami di surga, jadi kami berdoa kepada imajinasi menuju jadinya. kepada Yesus. Lebih paten lah kami. Masa kami jadi ngarahnya ke sorga? arah? Jadi doanya terlentang gitu? Apa gimana? Iya, berdoa tutup mata dengan sopan. Kiblat, Bu, kiblat. Arahnya. Iya, arahnya kiblatnya. kemana? Tujuan kami kepada Yesus. Sekarang Yesus di surga. Bukan Itu ke proyektor, Bu. Bukan. Kiblat kami ke surga. Hati kami Enggak, ke surga. saya lihatnya proyektor, Bu. Kan di surga Yesus sekarang. Kita ke sana berdoa lah. Dia di tempatnya lah kita berdoa kepada Dia yang di surga. Bukan ke Yerusalem. Bukan. Enggak, saya ngelihatnya proyektor. Yesus. Oh, enggak. Itu dia. Ya, ini Kristen. Nih. Apa itu? Oh, ini kiblatnya kan proyektor. Iya, itu kan apa? Mengajari. Pendeta itu mengajari umat-umat itu ayat-ayat supaya kita baca. Jadi Bani Israel punya kiblat
ke tanah suci mereka, ke Bait El mereka, ke Second Iya. Temple mereka. Muslim punya Iya. arah kiblat, yang Islam Muslim punya Baitullah. Ya, ke Mekah, Ibu ya. nyembahnya Kristen ke arah proyektor. ke surga, arahnya ke surga karena di sana dia tuh sekarang berada. Kami yang lebih paten lah di surga Siap. Yesus kami. Siap, Haleluya. Mantap. Ada orang Inggris ini, woi. Ada orang asing. Hello. Aku nggak tahu bahasa Inggris. Kalian lah ngomong bahasa Inggris. Wah, apalagi saya bahasa My Inggrisnya name berantakan. is Liram. Okay, where are you from? How Dia are turunin you? deh. I'm good. How are you? Who are you? What's your name? Where are you from? Udah turunin deh, enggak ini. My name is Oke, bye-bye. Mana tahu dia Kamu- mau bersahadat. Gimana sih kalian ini? Enggak, udah. Orang anak kecil nggak boleh itu di bawah umur main-main ini. Enggak, Ibu jadi ngarahnya ke proyektor gitu, Bu. Apa gimana, Bu? Ngarahnya ke surga. Bait kami itu di surga karena dia di sana, di surga. Gitu ya. Karena makanya kami berdoa fokus ke Yesus, di surga dia sekarang berada. Begitu. Itulah bait kami. Ya, siap. Nah, makanya ditegur nanti dulu, Kang Dito. Ini Jimmy. Oh, si Jimmy. Iya, dari tadi masa gak ditegur, udah buka mute-nya itu. Halo, Ito Jimmy. Selamat malam. Dari tadi Jimmy. Ito Kristen atau Islam? Namanya pasti Kristen ini. Halo Ito Jimmy. Gimana sih? Aku nggak berani loh kayak gini naik, tapi diem. Kasihan kan yang punya room. Nggak apa-apa, Bu Dani. Anggap aja room sendiri. Ya, Jimmy saya turunkan ya, Jimmy ya, karena nggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini datang setan, tanduknya itu lihat dulu si Perah ini, si Kores. Tanduknya ini tanduk setan. Gantilah profilmu itu Kores, jangan kau buat tanduk setan itu. Kuasa gelap. Lanjut. Iya, kegelapan itu, tanduknya itu, simbol itu. Ya begitu ya say, kami umat Kristen. Di Jadi mana saya nanti musyrik? Ibu nggak menjelaskan di mana saya musyrik. tunggu dulu, kan nanti di Israel sekarang agama ada 3, 1 Yahudi, 2 Islam, 3 Kristen. Nah nanti setelah datang Yesus, dialah yang menentukan, hakim yang adil Kristen itu. bukan agama, Bu. Iya sekarang kan sudah Katanya jadi Yesus Kristen nggak bawa agama. Iya, Berarti tapi Kristen sekarang kan- paguyuban Iya sekarang kan? karena sudah disahkan Ormas, harus ada ormas. jelas dibuatlah menjadi agama Kristen kan gitu. Jadi makanya ada Kristen sekarang di Israel sana. Jadi 3 sekarang agama. Jadi nanti siapa nanti yang benar di antara yang ketiga itu, nah itulah nanti yang masuk surga kan begitu. Makanya kita sekarang penginjilan. Jadi mana yang Enggak, benar tapi itulah tapi saya nggak mau Tuhannya benar. tebak-tebakan gitu, Bu. Ya itulah, begitulah Enggak, tapi saya keadaan. nggak mau. Bukan, saya nggak mau Tuhannya tebak-tebakan gitu, Bu. Tapi menurutku Ibu Diarni lebih gampang. Bukan. Mengenal Di keberadaan Elohim itu. di Bani Israel, di kitab mereka, di Keluaran 20 nomor 3, dibilang akulah Tuhan Allahmu Iya. yang mengeluarkan kamu dari perbudakan di Mesir. Ya. Nah, itu jelas tuh dia ngaku Tuhan tuh bapaknya Yesus. Habis itu di Islam Taha 14. Itu jelas akulah inani Allah, jelas aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Iya. aku, itu jelas ngaku Tuhan. Iya. Tapi kalau ibu kan Yesusnya nggak pernah bilang dia Lebih Tuhan. jelas lagi di kekristenan. Elohim menyatakan dirinya langsung kepada ciptaannya. Nah itu. Nah, loh. Paten. Ya itu tadi musyrik kan? Enggak dong. Itu tadi musyrik. Nah, tadi kan di perjanjian lama Enggak diajar di ibu Akulah ini Yesusnya nggak Elohim, pernah kan bilang katanya. Tuhan. Yesusnya nggak pernah bilang Tuhan, tapi nanti di akhir zaman tiba-tiba Yesus bilang, tebakan kamu benar sekali, saya nggak pernah bilang Tuhan, tapi kamu menebak saya Tuhan. Ini Ya. hadiahnya surga gitu kan? Tuhan tebak-tebakan kan berarti? Jibril. Ah, Di dalam perjanjian lama juga Elohim itu menyatakan diri kepada Abraham, kepada Samuel, kepada Musa, menyatakan diri juga Elohim. Iya Hanya di betul. kalian yang tidak Menyatakan diri. Di Kristen justru Yesusnya nggak nyatakan diri. Kami menyatakan diri jelas. Kalau di Kristen lebih jelas Oh, lagi, diperjelas lagi di Kristen. Tetapi di Waduh. teman Islam nggak menyatakan diri Elohim. Taha Gimana dong? 14.
Hah? Taha 14. Apa isinya? Coba dibaca. Iya, aku nggak tahu. Lihatlah, bacalah, ketiklah di situ. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu siapa langsung berbicara kayak gitu? Allah subhanahu wa ta'ala pencipta Langsung langit Allah bumi beserta berbicara isinya. kepada Muhammad, bukannya Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad? Jibril ini, oke, Ibu, menurut Ibu Jibril ini punya free will nggak? Punya kebebasan berpendapat nggak? Ya, dia kalau Jibril ini kan pesuruh Elohim, kan begitu. Malaikat lah ibaratnya, kan gitu. Malaikat. Kalau malaikat kami, Bu, itu nggak bisa nambah-nambahin, kurang-kurangin ayat. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pula yang disampaikan ke Nabi Muhammad. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi itu Allah menyatakan dirinya. Udah. Di mana Yesus bilang aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kalau di perjanjian lama, Elohim langsung ngomong sama siapa? Sama Musa dan para nabi. Langsung, nggak ada melalui Jibril, nggak ada. Langsung dia didatanginya. Nggak, mana ada? Langsung Elohim berbicara kepada nabi, karena itu artinya nabi. Langsung berbicara. Elohim. Di mana tuh, Bu? Tunggu. Nih, di mana dia ya? Boleh kasih. Iya. Sebentar. Banyak kali buku. Keluaran 18 bukan? Keluaran. Enggak, ada ini 3. Langsung Elohim itu berbicara kepada Abraham dari langit. Kejadian. Kejadian 18 bukan? Iya, bentar ya. Dari langit, bentar ya. Adanya datanya sama aku nih. Dari langit. Oh, ini dia nih. Cek, ini dia. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Elohim kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Keluaran 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Elohim Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendirilah telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Langsung ini, ya. Bang Kores giliran deh. Udah 2 jam ngadepin ini. Ini mati ini. Dia kalau udah bawa Tuhan ketemu Musa mati dia. Iya, makanya mestinya di Sefaria tuh tinggal ditunjukin. Iya. Kita nggak usah ke Sefaria dulu, Akhi Jibril. Kita langsung ke ini aja, KPR. Bu Darmi kan KPR. Bu Darmi kan itu dibilangnya Tuhan itu ngobrol langsung sama Musa ya, tanpa perantara ya. Nah, coba dibacain KPR 738. Maksudnya bukan langsung dia berbicara, tapi melalui api, melalui malaikat. Nah itu ya kalau kayak gitu ya apa bedanya sama Islam ini Yahudi? Apa bedanya? Oh gitu ya. Jadi udah skakmat udah. Teman-teman Islam, Jibril ya memang cara berbicaranya Tuhan itu melalui perantaraan gitu. Karena kalau berbicara langsung sama manusia, manusianya mati, nggak kuat dia. Iya. Binasa manusia itu binasa. Itulah gitu. Nah sekarang kan kalau berbeda sama, maksudnya Akhi Jibril itu berbeda sama Yesus. Yesus menyatakan dirinya sebagai manusia kan. Dia tidak pernah menyatakan diri sebagai Allah kan gitu. Enggak. Iya. Itu dia. Ngapain dituhanin kalau gitu Yesusnya? Loh, kan sudah dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11. Engkau Allah. Kalau Tuhan kan memang Tuhan kan ciptaan. Tuhan kan ciptaan. Tuhan kan dibangkitkan Allah. Kan gitu kalau dalam Kristen. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, dia cuma Tuhan di kota Daud. Kalau di kota Bandung enggak. Iya, awalnya kebenaran kan di kota Daud. Si Trut mau ngomong lagi dari tadi, dia kok dipotong-potong. Ayo Trut. Udah kena skak Bu Derry ya. Jadi belum. Bukan. Tadi udah mengakui Tuhan ngobrol pakai perantara. Iya. Sekarang kan tadi udah pertanyaan Jibril, apa tadi? Jibril, udah lupa aku. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan?
Kan tadi Elohim ngaku dia Tuhan. Habis itu di Al-Quran Allah mengaku dia Tuhan. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Kenapa Bang The Kau mau Truth? ngomong truth? Mau ngomong truth? Ayo silakan. Kuatkan suaramu. Kecil kali. Suaranya kecil banget, Dek. Di Matius 5 bang. Kita aku ya, kau ngomong. Kuatkan suaramu ya. 1, 2, 3. Dia HP doang dia, nggak ada Cek. earphone, mic. Dia di Matius 5 berapa? Matius 5 1. Matius 5 nomor 1. Baru nih dalil nih. Apa dibilang di situ? Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus mulai berbicara mengajar kepada mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah, ini apa urusannya Bang? Nah, kalau abang tahu sejarahnya itu bahwa orang Israel dulu. Abang suaranya nggak jelas Bang, saya nggak bisa. Ini saya pakai headset loh, bukan kayak yang di lain loh. Kamu Jibril kuat kali. Nggak pakai mic. Enggak, Jibril. Saya pakai Tapi headset kuat doang. kali. Oh, kurasa handsetmu harga puluhan juta ya. Enggak, ini karena lahirnya dia azanin. Ibu lahirnya nggak diazanin ya. Apalagi The Truth nih, lahirnya nggak diazanin pasti nih suaranya. Ayo truth. Kuatkan suaramu deh. Itu umurmu berapa? Panggil adik aku. Bapak itu apanya? Silakan. Kalau ngomong di Matius 5 ayat 1 itu mengarah kepada zamannya orang Israel zaman dulu bang. Kenapa dibilang berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena orang Israel pada zaman itu, zamannya Raja Kores, yaitu seorang yang tertindas dan miskin. Makanya di situ Yesus sedang menyatakan diri sebagai Allah, walaupun tidak secara eksplisit. Karena orang-orang pada saat, kalau abang merujuk pada 600 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, orang-orang Israel itu orang-orang tawanan. Oke. Abang nyimak nggak sih Bang? Nyimak. Oke, di mana secara eksplisit Yesus bilang dia Tuhan? Kan itu pertanyaannya Bang. Abang malah menjawab yang tidak eksplisit, Coba yang eksplisit di mana Bang? Bang, orang yang ngerti tentang perjanjian lama atau kita Aduh, Abang mau saya percaya. Dengar dulu, ini orang Yesus tuh pakai bergaya bahasanya bahasa Yahudi, harus ngerti tak antropologinya orang Yahudi dulu nih. Yesus Di Keluaran 20 nomor 3 itu Tuhan Elohim itu ngomong sama siapa Bang? sama Musa. Keluaran 20 nomor 3. Baik, bentar saya buka bukunya. Banyak loh ayat mengatakan Yesus Tuhan. Di Keluaran 20 nomor 1 nih saya baca ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu. Itu nggak pakai antropologi tuh Bang. Nah, ini kan dalil eksplisit. Elohim bilang dirinya Tuhan. Nah, pertanyaannya Yesus di mana bilang dia eksplisit dia Tuhan? Yohanes Jauh Yohanes banget. 11 ayat 25. Kata Yesus, jawab Yesus. Yohanes berapa? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mana ada para nabi bicara seperti itu berani? Itu kan eksegesis kan? Yohanes kan, 6 ayat 35. Kata Yesus Nggak, tunggu dulu. Yohanes 11:25 dia nggak bilang Tuhan ya. Oke, enggak, Yohanes 11:25 itu dia nggak bilang dia Tuhan ya. Bisa rupanya manusia atau nabi. Iya, itu asumsi ibu kan, ibu eksegesis kan. Yohanes muridnya itu yang menyaksikan. Iya, ibu artikan kalimat dia kan, dia nggak bilang dia Tuhan kan. Loh, ini perkataan Yohanes loh. Yang bisa ngebangkitin muridnya hak untuk mati dan hidup siapa bang? Iya, asumsi kalian kan. Siapa yang menentukan mati Awal dan atau akhir siapa, Bang? hidup? Itu sifat siapa? Astagfirullahaladzim. Iya, ini lagi Enggak, Wahyu. kalian paham eksegesis nggak? Banyak loh. Ini lagi datanya ntar ya. Karena di luar gelap, ini saya bilang nih, di luar itu gelap. Kalian eksegesis kan berarti malam. Paham ya? Sampai sini paham nggak? Apa tadi bang? Eksegesis. Iya, saya bilang di luar gelap.
Terus kalian artikan, oh berarti dia bilang itu malam. Itu artinya eksegesis kalian. Padahal saya nggak bilang itu malam. Paham nggak? Coba Bu Darni dulu deh, Bu Darni. Ya, ini banyak kali data ini. Sebentar, aku cari dulu. Ayo lanjut deh, Ruth. Ini biar aku cari data ini. Eksegesis sama eksegesis beda, Bang. Eksegesis artinya penafsiran, Dek. Eksegesis adalah menarik konteks dalam kehidupan, sedangkan kalau eksegesis memasukkan pola pikir kita ke dalam konteks, memaksakan ayat. Nah itu. Eksegesis artinya apa? Ekse, bukan erser. Oke, eksegesis artinya apa? Memasukkan pola pikir ke dalam konteks dipaksakan ayatnya. Sedangkan exegesis adalah konteks yang dikeluarkan sesuai dengan konteks kita ngebacanya. Coba kasih tahu saya, ini di mana ditunjukin di sini? Artinya exegesis itu artinya apa yang kamu bilang tadi? Coba tunjukin di mana exegesis itu artinya yang kamu bilang tadi. Membaca konteks kan, itu penafsiran kan? Iya, itu kan yang tadi saya bilang, eksegesis atau eksegesis itu artinya pentafsiran. Jadi saya bilang, di luar gelap, kamu mentafsir berarti di situ malam. Itu artinya penafsiran. Coba abang searching dulu exegesisnya. Eise. Yang tadi saya tunjukin apa sih, Dek? Itu eise. Pengertian eise. Itu ngambil dari bahasa Yunani. Eisegesis. Apa artinya itu? Abang searching aja. Iya, artinya apa? Bilang aja. Memasukkan pola pikir ke dalam satu konteks ayat. Berarti kamu paham ya arti eksegesis? Itu eise, Bang. Yang memasukkan pola pikir. Iya, kamu paham nggak berarti artinya apa? Paham. Oke, di mana dia secara eksplisit dia bilang Tuhan, dia Tuhan. Tadi Bu Darni bilang ada di Yohanes 11:25. Karena Yesus bilang, akulah kebangkitan hidup, berarti kamu mengartikan, berarti kamu mentafsirkan, berarti kamu mengeksergesiskan dia Tuhan. Sekarang paham nggak? Bukan eser, Bang. Ada yang La haula wala quwata illa billah. Iya, tapi kamu mentafsirkan dia Tuhan kan? Pengertiannya udah salah loh. Capek banget gak sih? Dia mau ngeributin XC. Ini banyak kali data ini. Mau dengar? Ya, di mana secara eksplisit Yesus bilang dia adalah Tuhan, Bu. Orang Israel pada masa itu tidak perlu. Yesus bilang di Keluaran 20 nomor 3, Dek. Tadi kan saya udah bilang di Keluaran 20 nomor 1, nomor 2, nomor 3 dibilang akulah Tuhan Elohimmu. Itu bapaknya Yesus secara eksplisit bilang dia Tuhan. Terus begitu zaman Yesus tiba-tiba nggak perlu bilang dia Tuhan. Karena orang-orang Yahudi akan ngerti maksud kata Yesus itu. Nah, itu eksegesis kamu kan? Sekarang saya tanya aja langsung to the point. Manusia mana yang bisa menjamin dia kebangkitan? Kalau bukan itu Iya, itu eksegesis kamu kan. Karena dia ngomong kayak gini berarti dia Tuhan. Karena dia ngomong kayak gini berarti dia Tuhan. Karena dia ngomong kayak gini dia Tuhan. Padahal dia nggak pernah bilang dia Tuhan. Karena orang pada masa itu udah nggak perlu lagi, Bang. Karena dia akan paham. Karena udah ngerti perjanjian lama. Ngerti nggak sih? Iya, udah berarti itu pengartian kamu kan, pentafsiran kamu kan. Sekarang saya pertanyaannya simpel, abangku Dek. Saya pertanyaannya simpel nih. Bu Darni udah bilang ayatnya banyak. Coba ayo kita terusin satu-satu. Di Bu Darni, di mana secara eksplisit, nih maaf nih yang di bawah bilang sabar, siap, maaf, Afwan. Udah 2 jam lebih di atas nih. Makanya saya nggak suka lama-lama di atas. Bu Darni, yang cantik, yang baik hati, di mana Yesus bilang dia secara eksplisit, akulah Tuhan. Nah, Yohanes 9 ayat 39. Yohanes 9 ayat 39. Ayat sampai 39. Sampai 37. Iya. 39 kok sampai Yohanes 9 ayat 35 sampai 37. Oke.
sampai Yesus 38. mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Anak manusia di sini disebut, bukan Yesus Tuhan. itu anak manusia itu Yesus. Lah, Jawabnya, siapakah dia ya Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu dia sujud menyembahnya. Habis itu, jadi di sini Yesus kata bilang, Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ada Yesus rupanya mendengar Nabi bahwa berani telah berkata diusir. ngomong kayak Tuh gitu. kan diartiin lagi. Di mana dia bilang dia Tuhan, Ibu? Loh, aduh, kan sudah dia ngomong seperti itu loh. Ibu pernah Gimana baca sih? Ibu pernah baca Keluaran 20 nggak, Bu? Keluaran 20 ayat berapa? Itu hukum Taurat, Bang, 10 hukum Baca Taurat. nomor 1 sampai nomor 3. Itu kan Enggak, udah langsung. Ibu tolong saya minta tolong deh. Ibu baca Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 3. Oh ya, sorry. Ya, 20 Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. ayat ke-10 firman ya, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Iya. Itu di perjanjian lama. Habis itu 23-nya? Ayat 23. Baliknya. Siapa itu? Ada logika. Jangan kamu membuat di sampingku Allah perak, ya. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Nah, Itu jelas nggak, Bu? Kalau Jelas. Elohim bilang, akulah Iya, itu Tuhan hukumnya. Elohimmu. Nah, di mana Yesus bilang hal eksplisit kayak gitu? Loh, kan dia sudah datang kepada murid-muridnya Kan pada saat asumsi itu. lagi. Dengan kata-kata. Di mana? Kalau di mana? Filipus, di mananya Allah itu? Kan kata Filipus, sudah sekian lama kau bersama-samaku Filipus, masa kau nggak kenal? Akulah dia. Nah, satu, ini tadi Yohanes 9 ayat 35 udah dikatakan. Di mana dia bilang akulah Tuhan Jawab Elohimmu, Bu? Yesus. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Katanya. Ia sujud menyembahnya. Bayangkan Aku dan itu. Bapa adalah satu. Iya, Yohanes berapa itu, Dek? Yohanes Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan ucapanmu telah benar. Iya. Oke, kalau dia bilang aku adalah satu, berarti dia bersama Tuhan, berarti dia Tuhan gitu loh. Iya. Mana ada Nabi? Dia satu dengan murid-muridnya, berarti Tuhan kalian 15. Hah? Ada loh ayatnya Yesus bilang aku satu dengan murid-muridku. Iya, terus? Berarti Tuhan kalian 15, murid-muridnya juga Tuhan. Itu kan beda konteksnya. Oh, Bang beda. Jibril. Ya berarti itu eksegesis lagi kan, pengertian kalian kan. Kalau saya satu dengan Bapak, itu berarti saya Tuhan juga. Dia juga bilang saya satu dengan murid-murid saya. Berarti Tuhan kalian 14, 15. Matius 12 ayat 8. Karena Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia. Anak manusia ini digelarkan, disandangkan kepada Yesus loh. Jangan nokoh kita, Jibril. Apa? Anak Gimana? manusia. Di mana? Matius 12 ayat 8. Matius 12 nomor 8. Matius 11 ayat 9. Jadi untuk apa Satu-satu kamu dong, melihat tangan saya kan Nabi? 2. Untuk apa jadi untuk apakah kamu melihat Nabi? Benar. Dan Anak aku manusia berkata kan? kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi. Nah, itu Iya, anak manusia kan? iya, anak manusia itu Yesus. Iya, adalah yang saya tanya Tuhan. Bu, di mana dia bilang dia adalah Allah atau dia adalah Tuhan? Ini karena anak manusia, karena Yesus adalah Kan anak maksudnya manusia dibilang. Ibu. Iya. Aduh, gimana sih? Dia kan diumpamakan anak manusia selalu diucapkan. Yesus itu dikatakan itu digelarkan anak manusia. Jadi karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.
Dan Tuhan padanya atas lah hari Sabat, bangsa-bangsa. jadi hari Sabtu doang deh Tuhan. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Gimana sih? Sahabat itu maksudnya gini bang, Allah yang menciptakan pada hari ketujuh itu yang menjadikan ini untuk manusia. Kan eksegesis lagi kan? Enggak, ini Tafsiran lagi kan? Bukan. Enggak bang, kalau gini deh, kita udah sama-sama tahu nih, kita bertiga di sini nih, kita udah sama-sama tahu nih. Kalau memang ada ayat yang menyebutkan kalau Yesus bilang aku adalah Allah atau aku adalah Elohimmu, kalian nggak muter-muter Yohanes, Matius, Lukas dari Karena tadi? Yesus pada saat di bumi bukan Elohim, dia adalah firman Elohim. Nah, kan dibilang kan akhirnya Yesus waktu di bumi bukan Elohim. Iya. Nah, Enggak berarti dong. dia bukan Tuhan. Mana bisa turun ke bumi Elohim? Kan nggak bisa dihampiri Elohim itu. Berarti Elohim Yesus itu roh, waktu di dunia ini bukan? Tadi Bu Badar Yesus udah di bilang. dunia ini firman Elohim. Menyatakan diri Elohim itu menjadi Tadi udah manusia. keluar loh dari mulut Ibu Firman. Darni. Ibu Darni udah keluar loh dari mulut Ibu Darni. Ibu Darni bilang waktu Yesus di bumi berarti dia bukan Iya betul, bukan Elohim. Masa ya nggak udah, mungkin mantap. Elohim bisa disentuh oleh manusia. Ya Apalagi udah. bisa dibunuh pula itu. Ya udah, berarti dia bukan Elohim ya. Bukan, di bumi bukan Mantap, Elohim ya Yesus. sudah, jelas. Betul, dia firman Elohim. Terus ngapain kita nyembah firman? Kenapa nggak nyembah Ya, Elohimnya aja? sama Bu? aku dan Elohim itu satu. Itu musyrik Nah, itu namanya. lagi. Itu musyrik namanya. Berarti abang menganggap bahwa Tuhan itu sempat tidak memiliki firman. Kalau saya Allah Subhanahu wa taala firman, dia berfirman itu sifatnya, nggak jadi oknum. Sifat bang, contoh saya baik nih. Sifat saya baik, bukan baik saya jadi oknum lagi, paham nggak? Sifat saya itu nggak bisa jadi oknum lagi bang, itu sifat saya. Oten-oten ini nggak ngerti apa itu firman, nggak ngerti dia. Tahu bang, kun fayakun kan? Jadi Apa sih? Firman kok kumpayawak. Perkataan kan kun fayakun lah, Rokmu aja itu, dua kadang. firman itu benar itu kata si The Truth. Jadi deh, buka Kejadian 1, Yohanes 1 ayat 18. Oke. Yohanes 1 ayat 18. 1:18 menyatakan bahwa Ya. tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada pengakuan Bapa, dialah menyatakannya. Oke. Kenapa di sini? iya. Nah, dari situ kan jelas bang, bahwa di perjanjian lama yang menyatakan Bapa itu adalah siapa? Sang anak, sang firman. Hah? Kok dari Yohanes kamu ngeganti ayat keluaran dulu? Bang, di Yohanes 1:18 ini justru menjebak abang sendiri. Ini gol bunuh diri nih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Iya, Nah, Yesus itu siapa? anak, sang firman. Bukan Allah ya? Allah dan Hah? Bapa adalah Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Iya. Ada orang yang lihat Yesus nggak? Gol Memang bunuh iya, diri Yesus. dibilang gol bunuh Iya. diri. Kalau abang baca di ayat sebelumnya, Nah, dia yang ngeles, dia yang bawa ayat, dia yang ngeles. baca satu perikop bang. Biar bayar atas dulu. Itu perikop. Giliran dia mau nunjukin poin, nggak usah baca perikop. Yes, siap. Firman yang telah menjadi Bang, itu nyatu. Hmm. Sama. Iya, di sini dibilang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sekarang saya tanya, Yesus siapa? Allah itu sendiri. Nah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini paham nggak sih? Iya, karena dia Allah itu sendiri. Dalam natur manusia. Lah, Allah, usah diputer, coy. Yesus kelihatan Ada lah, The bro. Truth oneness atau Tritunggal? Iya. Apa deh? Tritunggal pasti. Oh, jangan bilang Yesus itu Elohim di bumi, firman Elohim. Oneness yang kayak gitu, oneness kalau di bumi, oneness di bumi. Awas kepleset kok, oneness. Dek. Iya deh. Kalau oneness, Elohim itu yang kena tikam. Mana mungkin bisa Gini, Bang, disentuh gini. manusia? Gini, benar. Kalau kita berbicara tentang Tritunggal, itu bukan berbicara tentang di luar Allah, tapi di dalam Allah itu sendiri. Bapa adalah eksistensinya, anak adalah firman, Roh Kudus adalah roh. Itu berapa? Berapa oknum di situ? 3.
Tiga, jadi tiga Tuhan. Udah jelas. Ini oke bang. Tuh, kan saya tanya balik. Saya tanya balik. Saya ada berapa? Apa? Satu. Saya ada berapa? Satu. Kamu satu. Saya punya jiwa, saya punya roh, Ya. saya punya tubuh. Ya itu urusan lu. Itu urusan lu. Ya begitulah keberadaan Elohim itu. Tunggu. sebentar. Dikit ya. Hakikatnya jiwa apa? Manusia. Manusia. Iya. Hakikatnya roh? Ya. Manusia. Iyalah. Di mana roh sama jiwa punya kuping? Yang namanya Ya, sekarang manusia. kan di tubuh manusianya sekarang kan. Di dalam aku ini ada tubuh, roh dan jiwa. Tapi hakikat yang tiga itu adalah Derni. Nah, gimana konsepnya ketika hakikatnya roh itu manusia, sedangkan hakikat Allah adalah roh? Gimana konsepnya? Beda, ini kan kau tanya manusia kan? Nah, Kau itu tanya bingung. kami. Makanya kalau kita bicara hakikat dan pribadi atau oknum, contoh yang paling pas begini. Ini kita di room nih, ini kita di room TikToknya Arif RH. Ada berapa pribadi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hakikatnya? Hakikatnya manusia. Berapa hakikat itu? Kok kalian Ya manusia? satu manusia. Hei, nani otak. Nani otak, kan? Yes. Itu jatuhnya gitu. Sekarang gini, ini curangnya kekristenan. Ketika keciptaan yang mereka hitung pribadinya, tapi kalau ke Tuhan yang dihitung hakikatnya, curangnya di Ya situ. memang ya. Iya Nggak dong. boleh kayak gitu loh. Cuma satu bang. Satu hakikatnya. Iya Elohim. gitu. Nah sekarang kalau kita hakikatnya di sini satu manusia, artinya kita hanya satu manusia. Kita sudah beda. Nah itu dia kan. Enggak, Sekarang beda. pribadinya Tuhan ini beda-beda atau sama? Berarti abang sama aja menyatakan bahwa Tuhan sempat tidak memiliki firman dong, terpisah. Ya terpisah lah antara Yesus dan Tuhan, antara Yesus dan Allah Bapa itu terpisah. Karena kalau nyatu jatuhnya pipa dari sorga nyambung ke bumi, pipa itu. Tahu pipa? Memanjang, melar. Memanjang kayak gitu Berarti jatuhnya. Tuhan sempat tidak punya firman kah? Sempat tidak punya firman Tuhan. Iya. Di Kristen mungkin iya, karena firmannya lepas ke bumi. Logikanya begitu soalnya mengatakannya. Ya iya, jatuhnya gitu dalam kekristenan. Enggak salah. Tuhannya di sorga nggak bisa berfirman karena firmannya lagi di bumi jalan-jalan. Enggak lah. Ya iyalah, karena kalau masih nyatu pipa jatuhnya, Tuhannya berpipa. Tuhan itu omnipresent. Dia maha hadir. Apa? Omnipresent. Maha hadir, ada di WC. Kalau berfirman, Aduh, tersekat firmannya kembali. gimana? Yuk, Akhir Jibril balik lagi, silakan Akhir. Kalau berfirman dalam hatinya, firmannya di mana? Gini, saya keteru dulu deh. Omnipresent. Ya, waktu Yesus dibaptis di bumi nih, satu. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Dua, ada Bapa di surga bersuara, inilah anakku yang aku kasihi. Gitu ya. Iya. Ini ada peristiwa yang sama. 3 oknum berbeda tempat. Menurut Anda yang mana yang Tuhan asli? Ketiga pribadi itu. Berarti 3 Tuhan ya? 3 pribadi. Ini Iya, pribadi. 3 Tuhan. Saya ulang. Ada Yesus dibaptis. Iya, saya ngerti. Dengerin dulu. Ada Yesus dibaptis. Ada Roh Kudus di awan seperti merpati. Ada suara Bapa dari surga. Ini berbeda tempat ya. Betul ya, berbeda tempat ya. Betul. Nah, Iya, terus. yang mana ketuhan yang asli di antara ketiga ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, Ketiga pribadi D. itu. Ketiganya Tuhan. Ketiga pribadi itulah Ya berarti 3 Tuhan. di dalam satu Elohim, di dalam hakikatnya Elohim. Berpisah itu tempatnya. Tidak. Berarti Allah tidak punya roh gitu. Yang mana yang saya nggak nanya yang punya roh apa enggak, yang mana yang Tuhan mau? Ketiga pribadi itu adalah satu. Berarti Tuhan mau 3. Kok 3 sih? Oke, yang dibaptis itu Bapak ada sama berapa? dengerin pertanyaannya. Ada orang dibaptis namanya Yesus. Ada suara Bapa dari surga. Terus ada Roh Kudus. Pertanyaan yang dibaptis yang mana nih? Sama. Yang menjadi manusia itulah Oke. yang datang menjadi manusia. Apakah Roh Kudus ikut ke baptis? Yang dibaptis ini tubuh manusianya, Bang. Saya tanya, dengerin pertanyaannya. Apakah waktu Yesus dibaptis Roh Kudus dan Bapa dibaptis juga? Yang dibaptis ini kemanusiaannya. Saya tanya lagi, ulang ini.
Waktu Yesus dibaptis, apakah Roh Kudus dan Bapa ikut kebaptis? Yang dibaptis adalah natur manusia yang dibaptiskan, Bang. Dengerin pertanyaannya. Dengerin dulu ya. Ini bahasa Indonesia loh. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apakah Roh Kudus dan Bapa ikut kebaptis? A. Kebaptis. B. Tidak. 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 Yang mana yang Tuhan? Yang dibaptis atau yang tidak dibaptis? Yang dibaptis. Bedakan dulu, Bang, ya. Yang dibaptis itu Dengerin dulu. Yang mana yang Tuhan? Yang dibaptis atau yang tidak dibaptis? ketiga natur itu. Ketiga Berarti pribadi. berarti tiga Tuhan. Pribadi, Bang, bukan Tuhan. Bukan Nah, tiga ini mau kiper lah kau, ini membohongi dirimu sendiri loh. Anda tidak ngerti. Yang dibaptis itu adalah kemanusiaannya, natur manusia. Iya. Lagian Bapa dan Roh Kudus tidak perlu Atau dibaptis. saya persingkat. Nggak terakhir. perlu dibaptis Bapa dan Roh Kudus, Bang Handi. Berarti satu dibaptis, dua tidak, betul? Yang dibaptis manusianya. Iya, yang kemanusiaan itu yang Iya, dibaptis. Karena betul. itu Yang mana adalah yang tindakan. Yang mana yang Tuhan Tindakan. asli? Dengerin pertanyaannya. Yang mana yang Tuhan asli? Yang dibaptis atau yang tidak dibaptis? Ketiga pribadi itu dalam satu hakikat. Saya nggak nanya itu. Ya, itu Ketiga jawabannya. pribadi itu dalam satu hakikat. Oke, kalau begitu saya perpendek, persingkat. Tuhan. Yang dibaptis Yohanes itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan, gelarnya Tuhan. Berarti Yohanes membaptis Tuhan. Iya, ya Oke. memang begitu. Oke, deal. Kan dalam keadaan manusia udah dia cukup dibaptis. dulu. Yohanes membaptis Tuhan. Satu ya. Oke, apakah Yohanes membaptis Roh Kudus? Tidak. Enggak, Tidak. enggak perlu dibaptis Roh Udah Kudus. tidak. Apakah Yohanes membaptis Bapak? Tidak. Enggak, karena roh Tidak. enggak Oke. kelihatan. Kayak Jadi mana membaptis yang tak kelihatan? dengerin, satu dibaptis, dua tidak, betul? Oh, aku ngerti. Oh, maksudnya gini. Dengerin dulu. Iya, kita diputar-putarnya ini di truth supaya kita bingung. Satu dibaptis, dua tidak dibaptis, betul? Gini, Bang. Jangan ya. gini. Dengerin, satu dibaptis, dua tidak dibaptis, betul? Sekarang jadi pertanyaan balik. Yang dibaptis ini Apa? apanya? Si jawab dulu ini. Yang dibaptis ini apanya? Natur yang Yesus mana? Yesus dibaptis di bumi, betul? Bang Handi, yang dibaptis yang diselamkan ke air roh atau yang manusianya? Iya. Kan harus manusianya. lah, ada rohnya, masa ada mayat Ya udah, kan dibaptis? nggak mungkin roh itu dibaptiskan. Ya nggak pertanyaannya kelihatan. sederhana. Itu dia. Apakah Gimana sih? makanya orang kalau ngomong denger nih jangan ditabrak. Kau tabrak jadi nggak Oke. denger gitu loh. Iya, Saya ini ngomong pendek-pendek loh. Dari tadi kan Anda ngomong, Bang. Ya dengerin nih bahasa Indonesia. Apakah Bapa dan Roh Kudus dibaptis? Tidak. Tidak. Apakah Yesus dibaptis? Tidak. Yesus tidak dibaptis. Iya. Yang Yesus itu dibaptis. tubuhnya, Bang. Nah kau ini Tubuhnya. orang gila kau. Tubuhnya beda. Iyalah tubuhnya Yesus yang dibaptis, tubuh Yesus. Oke. Apa Waktu itu Yesus, itu tadi? dengerin. Waktu Yesus dibaptis, dia hidup atau mati? Hidup. Hidup. Dia punya roh waktu dibaptis atau tidak? Iya, punya roh. Punya roh. Berarti yang dibaptis adalah Yesus yang hidup, punya jasmani Iyalah, dan rohani. yang betul? kelihatan itulah yang Oke, dibaptis. baik. Eh, Roh Kudus dan Bapa tidak dibaptis, betul? Iya, nggak Oke, dibaptis. yang mana yang Tuhan, yang dibaptis atau yang tidak dibaptis? Ya keteritunggalan itu yang Tuhan. Enggak, ini dia bikin premis ini. Saya ulang kembali. Ini Yang juga. manakah Tuhan yang asli? A yang dibaptis, B yang tidak dibaptis. Anakku tidak dibaptis, Bang. Sang Firman itu tidak dibaptis. Nah, kau itu bahasa Indonesia nggak ada itu terus kau Sederhana pertanyaannya nih, sesuai dengan pernyataanmu dan kau membenarkan. Bedakan dulu premisnya. Ada, dengerin, makanya jangan ditabrak. Ada satu yang dibaptis namanya Yesus, ada dua yang tidak dibaptis, yaitu Roh Kudus dan Bapa. Pertanyaannya, yang manakah Tuhanmu? A, yang dibaptis, B, yang tidak dibaptis. Jawab. Macet. Jawab. Enggak Bisa Bang. aku jawab? Jawab, Bang. Abang nggak bisa membedakan natur. Iya, yang membutuhkan baptisan Handi siapa, Pak Handi? Maaf jawab. Saya Yang nggak membutuhkan nanya itu, saya baptisan nanya. itu yang Saya mana? tidak Kan tanya manusia tentang kedagingan kita ini Saya yang tidak perlu tanya tentang dibaptis. baptis. Saya tanya yang manakah Tuhanmu yang sebenarnya, yang Dia dibaptis? Tuhan itu Yang dibaptis atau yang tidak dibaptis? Boleh saya jawab nggak? yang Boleh saya memberikan baptisan itulah Tuhan. Siapa itu? Siapa yang memberikan baptisan? Yohanes yang membaptis. Yang membaptisnya Yohanes, yang menyuruh
Yohanes membaptis siapa? Kan Tuhan. Ya, oke lah, Bapak yang nyuruh dia, betul? Ya udah, Berarti itulah Bapak yang Tuhan. Bapak Itulah yang Tuhan di dalam Oke. Trinitas ini. Bapak yang Tuhan, gitu ya. yang dibaptis Tuhan juga. Yang dibaptis Kemanusiaannya. Berarti yang dibaptis Yohanes bukan Tuhan, betul? Ini bang. Dalam keadaan sebagai manusia yang dibaptis. Ngaco. Ya memang iyalah. Ngaco. Itu jawabannya. Anda yang tidak paham, seolah-olah Ngaco. Anda yang bulat muter kemana-mana. enggak, Anda yang muter. Saya ulang ya, Bu Dandi diam. Saya mau tes bahasa Indonesiamu nih. Dengerin dulu. Terus, yang dibaptis Yohanes Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia. Waktu Yesus dibaptis, dia Tuhan atau bukan? Iya. Saya ulang, waktu Yesus dibaptis, Yesus adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. Anda bikin premis ya bang ya. Yohanes membaptis apa? Tuhan atau bukan? Yang dibaptis manusianya bang. Manusia. Berarti waktu Yesus dibaptis, dia bukan Tuhan. Tapi sang firman itu tidak perlu dibaptis. Pakai Yang tapi dibaptis lagi. Tuhan. Saya ulang lagi, persingkat. Yesus itu donatur bang. Yohanes itu membaptis apa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti Yohanes membaptis manusia, betul? Iya, tubuh manusia. Oke. Siapa nama manusia itu? Yesus. Yesus. Yesus itu Tuhan apa itu bukan? Tuhan dan manusia. Berarti Yohanes membaptis Tuhan dan manusia. Iya. Jadi Yohanes membaptis Tuhan dan manusia ya. Deal ya. Yang perlu dibaptis adalah manusia. Apa sih? Kamu bahasa Indonesianya nggak ada loh. Yohanes itu membaptis apa? A manusia, B Tuhan, C keduanya. Manusia. Jadi Yohanes membaptis manusia ya. Oke, berarti manusia ini namanya siapa? Saya tanya balik, apakah